Part 78 Bintang Purba. Dengan suara serak, cerita kultivasi berlanjut. Tuan Huyan. Keberadaan Tuan Yue. Ye Sen menatap lelaki tua berjanggut dan berjubah hijau yang bermandikan cahaya ilahi di atas kehampaan. Meskipun dia tahu bahwa orang ini sekarang hanyalah jiwa yang tersisa, dan bahwa jiwa yang tersisa ini telah sangat lemah setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Ye Sen masih dapat merasakan bahwa tidak peduli seberapa lemahnya dia, sikap dewa-dewa ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat di antara para penguasa alam dewa itu. Lelaki tua berjanggut itu memiliki sepasang mata ilahi yang tampaknya dapat melihat melalui segalanya, dan cahaya ilahi padanya tampaknya tidak berasal dari alam semesta ini, tetapi dari lautan alam semesta yang misterius. Ini adalah Tuan Yue kelima yang pernah didengar Ye Sen, dan yang pertama kali dia lihat dengan matanya sendiri. Di masa lalu, apakah itu Tuan Ziji, mantan Raja Beijun, Tuan Dian, atau Tuan Leifa, yang menyebut Tuan Yueling, Ye Sen hanya tahu nama-nama mereka dan belum pernah melihat mereka secara langsung. Tetapi sekarang, dia melihat jiwa sisa Tuan di depannya. Ye Sen mengepalkan tangannya dan membungkuk hormat kepada Lord Huyan, sambil berkata, "Junior Ye Sen, saya memberi hormat kepada Lord Huyan." Ye Sen, Lord Huyan tersenyum lembut, "Meskipun saya hanya sisa jiwa, saya merasa dari Anda bahwa Anda sama sekali berbeda dari para kutukan lain yang pernah datang ke pemakaman utama di masa lalu. Mungkin, Anda benar-benar bisa menjadi orang pertama yang melewati level kedua dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian, pergi ke kerajaan roh sejati, dan membantu saya memenuhi keinginan saya." Mata Lord Huyan bersinar terang saat dia berbicara. Meskipun dia tidak menjelajahi lautan Qi Ye Sen seperti yang dilakukan Jenderal Naga Biru Long Xiao sebelumnya dan akhirnya merasa takut, dia dapat melihat bahwa Ye Sen berbeda sekilas. Lord Huyan tidak terlalu tertarik untuk menyelidiki rahasia apa yang dimiliki Ye Sen. Sekarang badan aslinya telah mati, hanya tersisa jiwa yang tersisa. Satu-satunya hal yang dia minati adalah menemukan seseorang untuk membantunya memenuhi keinginannya. Namun, yang lainnya tidak menarik perhatian jiwanya yang tersisa. Orang pertama yang melewati level kedua dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian. Ye Sen mengerutkan kening. Ye Sen sudah tahu tentang 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian dari Long Xiao, Jenderal Naga Biru dari makam iblis di pemakaman sekunder sebelumnya. Dia telah melewati ujian kutukan, tetapi dia hanya melewati level pertama dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian. Dan pemakaman utama ini adalah tempat untuk level kedua dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian. Adapun level ketiga dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian, itu adalah untuk pergi ke kerajaan roh sejati untuk membantu dewa-dewa memenuhi keinginannya. Dewa berkata bahwa Ye Sen mungkin orang pertama yang melewati level kedua dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian. Ini jelas menunjukkan bahwa para pengutuk yang melewati level pertama dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian dan datang ke pemakaman utama di masa lalu akhirnya dikalahkan di level kedua dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian. Ini tentu saja membuat pikiran Ye Sen terangkat. Jelas, level kedua dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian jelas tidak mudah untuk dihadapi. "Tuan Huyan, Guru Ilahi." Ye Sen bertanya kepada Guru Ilahi, "Saya bertanya-tanya berapa banyak pengutuk yang telah datang ke sini sebelumnya. Saya tidak tahu bagaimana saya akan melanjutkan ke level kedua dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian." Guru Ilahi Huyan mendesah, "Sudah lebih dari 20.000 tahun sejak saya mengundurkan diri dari jurang iblis purba dan datang ke makam iblis pertama, menyegel tempat ini sehingga hanya Yin Lingzi yang bisa masuk. Selama periode ini, ada 325 cursers yang telah melewati level pertama dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian dari 4 kuburan sekunder dan datang ke kuburan utama ini, termasuk Anda. Sayangnya, 324 orang di depan mereka semua meninggal di level kedua dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian." Ledakan. Pikiran Ye Sen terkejut, dan wajahnya menjadi sangat serius. Dia sudah tahu dari Jenderal King Long Xiao bahwa begitu Anda menginjakkan kaki di 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian, jika Anda tidak menyelesaikan 3 level ini, Anda tidak akan dapat bertahan hidup, dan Anda hanya akan mati. Tetapi Ye Sen tidak menyangka bahwa 324 orang di depannya telah datang ke kuburan utama ini, dan semuanya meninggal di level kedua dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian.
Ini dapat dikatakan sebagai pemusnahan total pasukan. Meskipun Ye Zhen yakin dengan kekuatan tempurnya, hatinya tiba-tiba menggantung. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang akan diuji di tingkat kedua dari 3 gerbang kehidupan dan Kemah Teihan yang mendalam. Melihat wajah Ye Zhen menjadi sangat serius, Lord Huyan melanjutkan, aku tidak menyangka bahwa 3 ujian hidup dan Mahtei yang tersisa setelah aku terluka parah tahun itu akan sangat sulit bagi para prajurit kerajaan ilahi Gunung Wanmu. Tetapi itu pasti sangat sulit. Karena hanya dengan berhasil melewati ujian dari 2 tingkat pertama dari 3 gerbang kehidupan dan Kemah Teihan yang mendalam, kamu dapat membantuku memenuhi keinginanku dan memulai tingkat terakhir dari 3 gerbang kehidupan dan Kemah Teihan yang mendalam. Jika kamu tidak dapat melewati 2 tingkat pertama, tidak ada gunanya bahkan jika kamu pergi ke kerajaan ilahi roh sejati. Tanpa menunggu Ye Zhen bertanya, Lord Huyan menjelaskan, karena aku berasal dari kerajaan ilahi roh sejati. Untuk membantuku memenuhi keinginanku, kamu harus pergi ke suatu tempat di kerajaan ilahi roh sejati, Laut Roh Ekstrim yang ditempati oleh klan roh ekstrim. Dan, sebagai orang yang bukan klan roh ekstrim, untuk pergi ke Laut Roh Ekstrim, Anda harus lulus seleksi tanah bela diri roh ekstrim. Tingkat kedua dari 3 gerbang mendalam kehidupan dan Kemah Teihan di pemakaman utama ini disiapkan untuk menguji apakah si pengutuk memiliki kemampuan untuk menyelesaikan seleksi tanah bela diri roh ekstrim. Jadi, untuk membantuku memenuhi keinginanku, Anda harus melewati yang kedua dari 3 gerbang kehidupan dan Kemah Teihan. Anda harus yakin untuk lulus seleksi tanah bela diri roh ekstrim dan memasuki Laut Roh Ekstrim di masa depan. Penjelasan Lord Huyan membuat pikiran Ye Zhen bergerak. Laut Roh Ekstrim yang ditempati oleh klan roh ekstrim. Klan roh ekstrim ini bukan yang dia lihat di daftar Tianyu Wanling di lantai 5 Menara Bintang, salah satu dari 5 makhluk hidup terkuat di kerajaan roh sejati. Klan roh ekstrim ini menduduki peringkat keempat di antara 5 makhluk hidup terkuat di kerajaan roh sejati. Di daftar Tianyu Wanling, ia juga menempati posisi ke-57 di antara 10.000 makhluk hidup terkuat di seluruh alam semesta. Ketika Ye Zhen melihat 5 makhluk hidup terkuat di kerajaan roh sejati di daftar Tianyu Wanling, klan sayap darah, klan 9 api, klan dewa angin, klan roh ekstrim, dan klan 10.000 pedang, ia bertanya-tanya apakah tuan ini berasal dari salah satu dari 5 klan ini. Sekarang tampaknya ia pasti memiliki hubungan yang erat dengan klan roh ekstrim. Bahkan jika ia bukan dari klan roh ekstrim, ia pasti memiliki hubungan dekat dengan klan roh ekstrim. Tuan Huyan Dewa Ilahi, apakah Anda anggota klan roh ekstrim? Ye Zhen bertanya kepada Dewa Huyan. Dewa Huyan mengangguk, saya memang anggota klan roh ekstrim. Klan roh ekstrim juga merupakan klan besar, dan terbagi menjadi banyak cabang. Tepatnya, aku termasuk dalam cabang sayap Tianmu dari klan roh ekstrim. Saat itu, aku memiliki 5 murid yang hebat. Di antara mereka, muridku yang paling bangga, Hiu Perak, sepertiku, juga berasal dari klan roh ekstrim. Dia termasuk dalam cabang sayap Mu Perak dari klan roh ekstrim. 4 dari 5 muridku mengikutiku keluar untuk mengumpulkan tanaman obat, dan akhirnya, mereka Mahtei di sini bersamaku. Kau juga telah melihat Jenderal Qinglong di antara ke-4 murid itu. Dan Silver Shark, namanya adalah General Silver Shark, dia adalah satu-satunya di antara 5 murid yang tidak mengikutiku ke kerajaan Gunung Wanmu. Dia harus kembali ke kerajaan roh sejati untuk sesuatu, jadi dia berpisah dari kami. Aku tidak menyangka perpisahan ini akan berlangsung selamanya. Ye Zhen, harapanku adalah kamu membantuku menemukan Silver Shark dan membantuku memberinya beberapa barang. Hanya dia, muridku yang paling bangga dan kuat, yang dapat membantuku menyelesaikan banyak hal selanjutnya. Dan Ye Zhen, ujian keduamu dari 3 gerbang kehidupan dan Kemah Teihan juga terkait dengan Silver Shark. Jenderal Silver Shark, ujian keduaku terhadap 3 gerbang misterius kehidupan dan Kemah Teihan berhubungan dengannya. Ye Zhen tercengang. Karena Lord Huyan mengatakan bahwa Jenderal Silver Shark adalah yang paling kuat di antara ke-5 muridnya, dia pasti lebih kuat daripada Jenderal Qinglong Long Xiao. Long Xiao sudah menjadi Lord Bintang 7, jadi bukankah itu berarti Jenderal Silver Shark kemungkinan akan menjadi Lord Bintang 8 atau bahkan Lord Bintang 9. Ujian kedua dari 3 gerbang misterius kehidupan dan Kemah Teihan berhubungan dengan orang seperti itu, ujian macam apa itu? Ye Zhen menatap Lord Huyan dengan rasa ingin tahu. Lord Huyan melanjutkan, saat itu,
Silver Shark nakal dan menggunakan harta yang biasa kumurnikan, yang Ganoderma, untuk memurnikan boneka tempur dari alam yang berbeda untuknya. Ujian kedua dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian adalah bertarung dengan boneka tempur Silver Shark dari alam yang sesuai. Kamu berada di alam Dewa Raja yang lebih rendah, jadi kamu harus bertarung dengan boneka tempur Silver Shark dari alam Dewa Raja yang lebih rendah. Silver Shark adalah seorang jenius dari Extreme Spirit klan milikku yang hanya muncul sekali dalam kurun waktu yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika boneka tempur itu tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatan tempur aslinya, selama kamu dapat mengalahkan boneka tempur yang ditinggalkannya, ketika kamu pergi ke benua roh sejati di masa mendatang, kamu pasti akan dapat melewati seleksi Extreme Spirit Martial Land dan bertemu dengannya secara langsung. Setelah mengatakan itu, Lord Huyan menatap Ye Sen. Saat itu, 324 Cursers semuanya dikalahkan oleh boneka tempur dari berbagai alam yang ditinggalkan oleh Silver Shark. Aku menempatkan boneka tempur ini di kekosongan khusus, dan untuk benar-benar menguji kekuatan Cursers, aku menyiapkan metode pertempuran hidup dan mati. Oleh karena itu, setelah dikalahkan oleh boneka tempur Silver Shark, ia pasti akan mati. Ye Sen, ketika Silver Shark meninggalkan boneka perang, dia sudah berada di alam penguasa bintang 9. Boneka perang yang dia sempurnakan dengan alam penguasa bintang 9 tentu saja sangat lincah. Kamu harus berhati-hati saat bertarung dengan boneka perang nanti, dan anggap saja itu pertarungan dengan prajurit sejati. Mendengar pengingat dari Lord Huyan, hati Ye Sen terkejut, dan wajahnya berkata dengan sungguh-sungguh, "Ya, Lord Huyan." Ye Sen pasti sangat berhati-hati. Meskipun dia tidak tahu harta karun seperti apa yang digunakan Yang Lingzi untuk memurnikan boneka perang itu, hanya mendengar namanya saja, itu terkait erat dengan Yin Lingzi yang dia masukkan ke makam iblis pertama. Selain itu, barang ini disempurnakan oleh Lord Bintang 9, dan juga disempurnakan oleh Silver Shark dari klan roh ekstrim dari kerajaan roh sejati. Tak perlu dikatakan lagi, Silver Shark ini dapat dipuji oleh Lord Huyan, dan mungkin lebih kuat dari Lord Suesen, orang terkuat di mahkamah ilahi tertinggi yang juga setingkat dengan Lord Bintang 9. Bahkan jika itu adalah pertarungan melawan boneka pertempuran tingkat Raja Dewa tingkat rendah di antara boneka pertempuran yang ditinggalkannya, Ye Sen tidak berani ceroboh. Bagaimanapun, ini bukanlah seorang pejuang dari Gunung Wanmu, tetapi seorang pejuang dari kerajaan roh sejati yang jauh lebih kuat dari kerajaan ilahi Gunung Wanmu. Saya khawatir cara bertarungnya akan menjadi cara yang belum pernah dilihat Ye Sen sebelumnya. Tuan Huyan, di mana saya harus bertarung dengan boneka pertempuran Jenderal Hiu Perak? Ye Sen bertanya kepada Tuan Huyan. Tuan Huyan menatap Ye Sen, apakah Anda siap, mulai bertarung sekarang? Ye Sen mengangguk. Tingkat kedua dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian tidak dapat dihindari, jadi tidak perlu mundur. Adalah serius untuk menganggapnya serius, tetapi tidak perlu menundanya. Sekarang adalah saatnya ketika Ye Sen baru saja memasuki alam Raja Dewa tingkat rendah dan berkultivasi ke bab kelima seni bintang purba. Berbagai cara dan semangat bertarungnya berada pada titik tertinggi. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menerobos tingkat kedua dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian. Tuan Huyan, dewa-dewa, aku datang ke pemakaman utama ini. Aku khawatir Anda tidak akan memberiku waktu tambahan untuk berlatih. Kalau begitu, mari kita mulai level kedua dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian sekarang. Ini antara kematian atau kehidupan. Aku juga berharap bisa keluar hidup-hidup secepat mungkin. Ye Sen berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-kata Ye Sen, dewa-dewa Huyan tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, bahkan jika Anda diizinkan untuk beristirahat, Anda hanya akan diberi waktu 1 atau 2 jam paling lama. Karena Anda sudah siap sekarang, mulailah sekarang, masuki ruang pertempuran, dan bertarunglah dengan boneka pertempuran hiu perak. Sambil berbicara, jiwa sisa dewa-dewa Huyan menunjuk ke kubah aula ini. Ledakan. Di atas kubah, semburan cahaya ilahi tiba-tiba mekar, dan fluktuasi ruang aneh mulai muncul di atas kubah. Ye Sen, masuklah ke ruang khusus di kubah. Itu adalah salah satu situs bintang kematian yang aku sempurnakan saat itu. Awalnya itu digunakan untuk melatih murid-muridku berlatih, tetapi sekarang, itu dapat digunakan untuk membiarkanmu melewati level kedua dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian. Ingat, begitu kau melangkah ke situs bintang kematian,
kau hanya dapat melarikan diri darinya dengan membunuh boneka kekuatan tempur hiu perak. Aku hanyalah jiwa sisa sekarang, dan aku tidak dapat mengganggu pertempuran di dalam, apalagi menyelamatkanmu. Jadi, semuanya tergantung padamu. Sekarang, masuklah dan bertarung. Di tengah suara gemuruh Lord Huyan, Ye Sen menatap fluktuasi ruang aneh di kubah. Ruang khusus. Situs Bintang Kemah Teihan. Dikabarkan bahwa di kerajaan domain bintang, Bintang Kemah Teihan awalnya adalah tempat di mana banyak prajurit bertempur. Dewa-dewa ini benar-benar menyempurnakan Bintang Kemah Teihan menjadi ruang aneh. Seberapa besar ruang itu untuk menampung Bintang Kemah Teihan? Apakah ini sarana yang hanya dapat dimiliki oleh keberadaan di luar Lord, dewa-dewa yang agung? Dengan pikirannya yang terguncang, Ye Sen melangkah dan melangkah ke ruang aneh di kubah. Dengan suara wosh, begitu dia melangkah ke ruang tersebut, dia langsung menghilang dari kubah. Melihat Ye Sen menghilang, mata Lord Huyan juga menatap kubah, dengan kekhawatiran dan harapan di matanya. Apakah ini tempat Bintang Mahtei? Sesaat sebelumnya, Ye Sen baru saja menghilang dari ruang kubah pemakaman utama, dan saat berikutnya, Ye Sen menemukan bahwa dia telah tiba di benua bintang yang besar dan gelap. Benua bintang ini sangat besar dan juga sangat bobrok. Tidak ada apapun di atasnya, dan benar-benar sunyi senyap. Yang lebih menakutkan adalah bahwa benua bintang ini tampaknya berada di alam semesta. Ye Sen masih dapat melihat dari jauh bahwa bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip di langit yang jauh. Jika Lord Huyan tidak memberitahunya bahwa ini adalah ruang khusus untuk pemurnian, saya khawatir Ye Sen akan mengira bahwa dia benar-benar telah tiba di Bintang Mahtei di alam semesta. Ajaib, metode Lord benar-benar ajaib. Ketika Ye Sen sedang menatap Bintang Kemah Teihan itu, terdengar suara ledakan yang keras dan Ye Sen melihat sesosok badan berwarna putih melesat ke arahnya dari jarak yang sangat jauh. Dalam sekejap, sosok putih itu berhenti di kehampaan ribuan kaki jauhnya darinya. Ye Sen menatap sosok putih itu dan melihat bahwa itu adalah seorang wanita cantik dengan wajah yang sangat cantik. Ada pola air perak samar di antara alisnya, dan sepasang sayap perak di punggungnya. Dia tampak seperti peri dari Istana Bulan. Auranya bahkan mengungkapkan aura Raja Dewa tingkat rendah. Melihat matanya yang cerah bergerak, dia sangat cerdas, tetapi Ye Sen tahu bahwa wanita cantik ini pastilah boneka kekuatan tempur yang disempurnakan oleh Jenderal Hiu Perak yang disebutkan oleh Lord Huyan. Jenderal Hiu Perak, apakah dia terlihat seperti ini? Dia memiliki kulit yang cerah, wajah yang cantik, mata secerah mutiara, dan sepasang sayap perak. Dia memang wanita yang menakjubkan. Aku ingin tahu apa maksud boneka tempurnya. Sementara pikiran Ye Sen berkelebat, boneka tempur berpakaian putih di depannya memiliki kilatan cahaya di matanya dan menatap Ye Sen. Dia membuka bibir merahnya dan berkata perlahan, "Aku akan mulai bergerak. Pertarungan ini adalah pertarungan hidup dan Mahtei. Lawan, pertarungan ini adalah kau yang Mahtei atau aku yang Mahtei." Ledakan. Saat dia berbicara, boneka petarung berpakaian putih itu menjepit jari-jari putihnya, dan seluruh orang itu meledak setinggi ribuan kaki. Pada saat yang sama, sayap perak di belakangnya perlahan mengepak, dan pedang panjang yang lebih besar dari badannya muncul di depannya. Saat berikutnya, boneka petarung berpakaian putih itu meraih pedang panjang itu, dan dengan swish, pedang panjang itu menebas ke bawah, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menutupi puluhan ribu kaki di sekitar Ye Sen di bawah cahaya pedang. Sungguh cahaya pedang yang mengerikan. Ye Sen langsung merasakan bahwa kekuatan membunuh dari teknik pedang ini tidak kurang dari kekuatan membunuh teknik pedang darah dari seni ilahi Tongtian tingkat atas yang telah dia latih. Untungnya, Ye Sen telah lama waspada terhadap setiap gerakan boneka kekuatan bertarung berpakaian putih ini. Pada saat dia bergerak, sosoknya langsung melesat, menghindari area puluhan ribu kaki tempat dia berdiri sebelumnya, dan terbang ke dalam kehampaan. Kalau tidak, aku khawatir dia akan langsung jatuh ke dalam situasi pembunuhan bayangan pedang yang padat. Meskipun Ye Sen menghindari gerakan ini, Ye Sen tetap terkejut. Karena cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang ditebas oleh boneka kekuatan bertarung berpakaian putih dengan pedang panjang itu benar-benar mencekik semua kekuatan bertarungnya yang sejauh puluhan ribu kaki menjadi berkeping-keping. Mengerikan, benar-benar mengerikan. Melihat kekuatan teknik pedang ini, itu masih di luar dugaannya. Namun, Bintang Kemah Teihan memang tempat yang sangat cocok untuk bertarung, dan itu bahkan lebih istimewa karena disempurnakan oleh Tuan Huyan.
Area tanah yang luas yang dicekik menjadi berkeping-keping oleh boneka pertempuran berpakaian putih itu benar-benar kembali sepenuhnya ke keadaan semula setelah beberapa napas, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, boneka pertempuran berpakaian putih menghilang dari kehampaan dengan pedang panjang yang bahkan lebih besar darinya. Saat berikutnya, dia menebas cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh ke dalam kehampaan tempat Ye Zhen berdiri. Tentu saja, Ye Zhen tidak akan menerima pukulan pasif. Wush! Pedang terbang api merah di titik akupuntur istana pedang di dahi Ye Zhen terbang keluar dari dahinya dalam sekejap. Kemudian, pedang terbang api merah tiba-tiba menjadi lebih besar, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi tak terbatas. Dalam sekejap, pedang terbang api merah berubah menjadi pedang terbang di seluruh langit. Kemudian, pedang terbang di langit bergetar dan bergegas menuju cahaya pedang dari boneka pertempuran berpakaian putih. Ye Zhen bukanlah Raja Dewa tingkat rendah biasa. Kekuatan bertarungnya cukup untuk menekan Dewa Bumi yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan bertarung dengan Dewa Langit. Boneka pertempuran berpakaian putih juga bukan boneka pertempuran biasa. Dia disempurnakan oleh Jenderal Hiu Perak, penguasa bintang 9, dan dia juga memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya yang dimiliki Jenderal Hiu Perak ketika dia menjadi Raja Dewa tingkat rendah. Dia juga luar biasa dan memiliki kekuatan tempur lintas batas. Dalam pertarungan dengan Ye Zhen, dia sama sekali tidak kalah, dan bahkan memiliki beberapa kelebihan. Keduanya bertarung di Death Star selama ratusan gerakan dalam sekejap, dan area tempat keduanya bertarung terbang ratusan ribu mil dalam sekejap. Saat keduanya bertarung, ratusan ribu mil daratan di Death Star terkoyak, dan kemudian terus dipulihkan. Semakin mereka bertarung, semakin takut Ye Zhen. Dia tidak pernah menyangka bahwa boneka pertempuran berpakaian putih yang disempurnakan oleh Jenderal Hiu Perak akan begitu kuat. Boneka pertempuran berpakaian putih ini tidak memiliki kekuatan tempur penuh dari badan asli Jenderal Hiu Perak ketika dia adalah Raja Dewa tingkat rendah. Bukankah ini berarti bahwa Jenderal Hiu Perak bahkan lebih kuat ketika dia adalah Raja Dewa tingkat rendah? Tidak heran gadis ini dapat berkultivasi ke tingkat Tuan Bintang 9. Tidak heran gadis ini adalah yang paling diperhatikan oleh Tuan Huyan dan merupakan yang paling kuat dari 5 muridnya. Tidak heran gadis ini dapat disebut sebagai jenius tak tertandingi yang muncul sekali dalam bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan roh sejati. Melihatnya seperti ini, ketika dia adalah Raja Dewa tingkat rendah, badan aslinya pasti dapat membunuh Dewa Surgawi tingkat rendah. Ketika Ye Zhen ketakutan, di kuburan utama, jiwa sisa Tuan Huyan tampaknya dapat melihat pertempuran antara Ye Zhen dan boneka pertempuran berpakaian putih. Pada saat ini, jiwa sisa Lord Huyan juga memiliki pandangan khawatir di matanya. Boneka pertempuran terkuat yang ditinggalkan oleh Silver Shark adalah ketika dia berada di Lord Realm. Yang terkuat kedua adalah ketika dia berada di God King Realm. Saat itu, Silver Shark berada di God King Realm dan memperoleh beberapa metode yang sangat kuat. Ilmu pedang yang digunakan oleh boneka pertempurannya sekarang adalah salah satu metode yang kuat saat itu. Sekarang, ilmu pedang ini belum mengerahkan kekuatan tempur terkuatnya. Saya khawatir tidak akan lama lagi sebelum ilmu pedangnya terakumulasi menjadi metode terkuat. Jika Ye Zhen masih menggunakan gerakan-gerakan ini, saya khawatir dia pasti tidak akan bisa melawan. Meskipun Ye Zhen juga kuat, jelas bahwa metodenya masih jauh lebih rendah daripada orang-orang kuat dari kerajaan roh sejati kita. Meskipun set sihirnya adalah sihir Tongtian terbaik, ilmu pedang Silver Shark adalah sihir Xuantian yang sebenarnya. Ketika Lord Huyan khawatir, di Death Star, boneka pertempuran berpakaian putih yang disempurnakan oleh Ye Zhen dan Jenderal Silver Shark telah bertarung di area pusat Death Star. Keduanya telah mengumpulkan 1000 gerakan. Pada saat ini, Ye Zhen merasa bahwa seluruh aura boneka pertempuran berpakaian putih tiba-tiba berubah, dan bahkan kekuatan membunuh pedang panjang di tangannya tampaknya mengalami transformasi yang luar biasa. Kemudian, sesuatu terjadi yang mengejutkan Ye Zhen. Sayap perak di belakang boneka pertempuran berpakaian putih tiba-tiba mengepak, dan pedang panjang di tangannya berubah dari putih asli menjadi biru-biru. Selain itu, dia tiba-tiba tampak haus darah. Pedang panjang di tangannya menebas dan menebas berulang kali, seolah-olah dia memiliki kekuatan membunuh yang tak ada habisnya. Swiss, 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 Swiss. Setiap kali dia menebas,
ada cahaya pedang pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Dan boneka pertempuran berpakaian putih itu bukan hanya serangan sebelumnya. Cahaya pedang pembunuh dari pedang yang tak terhitung jumlahnya tidak ada habisnya, seolah-olah dia telah menebas dan menebas berkali-kali tanpa henti. Ye Sen, ini bukan lagi sihir Tong Tian, ini pasti sihir Xuan Tian. Suara Xiao Jiu tiba-tiba muncul di benak Ye Sen. Meskipun aku belum pernah melihat rangkaian sihir ini, aku bisa merasakan bahwa itu mungkin membutuhkan sejumlah kekuatan pisau untuk terkumpul. Ketika kekuatan pisau terkumpul hingga ekstrim, itu bisa membunuh tanpa henti. Semakin banyak kau membunuh, semakin banyak cahaya pisau, dan semakin cepat metode pisau itu. Metode pisau ini tidak akan berhenti sampai kau benar-benar terbunuh oleh pisau itu. Ye Sen, sihir Tong Tianmu benar-benar tak terhentikan. Cepat, gunakan cara yang lebih kuat. Ketika Xiao Jiu mengirimkan pesan itu, Ye Sen juga merasakan tekanan kuat dari cahaya pisau tak berujung dari boneka petarung berpakaian putih itu. Wajah Ye Sen langsung berubah, dan seluruh badan kekuatan sihir itu tiba-tiba berubah. Itu langsung berubah dari kekuatan sihir Tong Tian asli menjadi kekuatan sihir Tai yang baru saja ia kembangkan di bab kelima Formula Bintang Purba. Kemudian, sepasang sayap tiba-tiba muncul di belakang Ye Sen. Sayap-sayap itu tiba-tiba berkelebat, dan Ye Sen terlempar mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Kemudian, Ye Sen menjepit rumus sihir di tangannya, dan segerombolan manik-manik sihir usang terbang keluar darinya. Rangkaian manik-manik dewa ini tampaknya memiliki 12 manik-manik, tetapi untuk beberapa alasan, 3 manik-manik hilang, hanya menyisakan 9 manik-manik di dalam rangkaian tersebut. Rangkaian manik-manik dewa ini adalah salah satu dari artefak Dewa Xuan Tian yang tak terhitung jumlahnya yang diperoleh Ye Sen dari Gua Penguasa Hukuman Guntur. Kerucut Dewa Xuan di tangan Ye Sen telah dikonsumsi ketika ia melewati kesengsaraan dewa dan berdampak pada alam Raja Dewa. Ia tidak lagi memiliki kerucut Dewa Xuan untuk digunakan. Namun, setelah memasuki alam Raja Dewa, terutama setelah memasuki bab kelima Seni Bintang Purba, kekuatan Dewa Ye Sen menjadi jauh lebih kuat. Ia akhirnya mampu menggerakkan beberapa artefak Dewa Xuan Tian yang diperolehnya di awal. Pada saat ini, menghadapi serangan tak berujung dari boneka petarung berpakaian putih, Ye Sen mengeluarkan untaian manik-manik dewa yang telah disempurnakannya dari artefak Dewa Xuan Tian setelah memasuki alam Raja Dewa. Wow, setelah untaian manik-manik dewa ini terbang keluar, tali yang menghubungkan manik-manik di seluruh untaian tiba-tiba menghilang, dan 9 manik-manik itu terbang menjauh dan melayang ke dalam kehampaan. Kemudian, 9 manik-manik itu tiba-tiba membesar, dan dalam sekejap, mereka berubah menjadi manik-manik dewa yang mengejutkan yang bahkan lebih besar dari gunung. Ledakan, 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 ledakan. 9 manik-manik dewa yang mengejutkan jatuh dari langit, langsung ke arah boneka petarung berpakaian putih, bersama dengan cahaya pedang tak berujung yang ditebasnya. Ledakan, 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 ledakan. 9 manik-manik ini tampaknya hanya 9, tetapi ketika jatuh, mereka seperti hujan manik-manik yang mengejutkan, dan mereka memiliki perasaan yang sama tanpa akhir. Yang lebih menakutkan adalah bahwa 9 manik-manik ini tampaknya lebih kuat daripada ilmu pedang tingkat Xuan Tian milik boneka petarung berpakaian putih, dan mereka benar-benar membuat boneka petarung berpakaian putih itu takut. Boneka petarung berpakaian putih itu langsung menyingkirkan pedang panjang yang lebih besar dari badannya, dan meledak kembali ratusan ribu kaki jauhnya. Matanya yang sangat cerdas menunjukkan sedikit kengerian. Dan setelah boneka berpakaian putih itu mundur, 9 manik-manik itu langsung menghantam area tempat dia berdiri sebelumnya. Jika bukan karena kemampuan pemulihan yang sangat kuat dari bintang kemah Teihan ini, saya khawatir 9 manik-manik ini dapat langsung menghancurkan area pusat bintang kemah Teihan ini hingga riuntuh. Di kuburan utama, setelah melihat boneka petarung berpakaian putih menggunakan cahaya pedang yang tak berujung, Tuan Huyan, yang khawatir tentang Ye Sen, melihat bahwa kekuatan ilahi Ye Sen tiba-tiba menjadi lebih kuat dan bahkan mengeluarkan 9 manik-manik. Tuan Huyan berseru, "Ya Dewa, artefak Xuan Tian tingkat menengah." Ye Sen, dia benar-benar dapat menggerakkan artefak Xuan Tian tingkat menengah dengan alam Raja Dewa yang lebih rendah. Kekuatan artefak Xuan Tiannya tampaknya lebih kuat daripada sihir Xuan Tian Yinsa teknik pedang Wuji saat itu. Sepertinya boneka petarung Yinsa akan menggunakan cara kuatnya yang lain. Lord Huyan tentu saja sangat mengenal metode muridnya Yinsa saat itu.
Tepat saat matanya bergetar, boneka petarung berpakaian putih yang meledak mundur puluhan ribu kaki itu tampaknya merasa bahwa 9 manik ajaib yang digerakkan oleh Ye Sen bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh pedang panjang di tangannya. Kemudian, boneka petarung berpakaian putih itu menjepit formula ajaib di tangannya, dan pedang panjang di tangannya langsung menghilang. Saat berikutnya, sayap perak di belakang boneka petarung berpakaian putih itu tiba-tiba mengepak, dan dia terbang ke atas langit lagi. Kemudian, ketika sayap perak itu menyebar lagi, sarung tangan putih perak muncul di tangan boneka petarung berpakaian putih itu. Kemudian, boneka petarung berpakaian putih itu menjepit tangannya dengan sarung tangan putih perak, dan kekuatan suci di badannya tiba-tiba bergulir ke arah sarung tangan putih perak di tangannya. Dalam sekejap, sepasang sarung tangan putih perak itu memancarkan sinar cahaya perak yang menyilaukan. Dalam cahaya perak itu, badan boneka petarung berpakaian putih itu membubung hingga ratusan kaki tingginya. Badannya, setelah membubung dan tumbuh, menjadi semakin indah, tetapi Ye Sen tidak lagi peduli untuk menghargai penampilan cantik boneka petarung Jenderal Hiu Perak itu, karena Ye Sen merasakan bahwa napas kekuatan membunuh yang mengejutkan melonjak di seluruh badan Jenderal Hiu Perak itu. Itu badan tempur. Sepertinya Jenderal Hiu Perak ini memiliki badan tempur khusus, digerakkan oleh sarung tangan putih perak di tangannya. Pikiran Ye Sen berkelebat, dan tepat ketika pikiran ini muncul di benaknya, boneka tempur berpakaian putih yang telah tumbuh besar di kehampaan itu bergerak. Badannya tiba-tiba menukik langsung ke tanah, dan kemudian tinju kirinya tiba-tiba menghantam tanah. Dalam sekejap, boneka tempur berpakaian putih dan Ye Sen, dan bahkan ratusan kaki tanah di belakang Ye Sen, dibombardir oleh kekuatan mengerikan dari pukulan ini. Potongan tanah yang tak terhitung jumlahnya berguling, dan akhirnya, mereka berubah menjadi kekuatan yang melahap segalanya, dan semuanya menghancurkan Ye Sen di tanah. Satu pukulan, seolah-olah itu bisa menghancurkan sepotong dunia dalam sedetik. Kekuatan pukulan ini bahkan lebih kuat dari manik-manik ilahi Ye Sen yang telah berubah menjadi gunung besar. Apakah ini metode yang hanya dimiliki oleh kerajaan roh sejati? Wajah Ye Sen berubah drastis, dan 9 manik-manik yang dia pancarkan melesat menuju kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang sedang menghancurkannya, sementara Ye Sen sendiri melesat di kehampaan untuk menghindari kekuatan penghancur yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, boneka petarung berpakaian putih itu tidak akan membiarkan Ye Sen menghindari serangannya dengan mudah. Tanda tanya. Pola air perak di antara kedua alis boneka petarung berpakaian putih itu tiba-tiba berkelebat, dan satu set baju besi pertempuran putih perak muncul langsung di badannya yang halus. Sayap perak di belakang boneka petarung berpakaian putih itu berkelebat, dan dia segera berubah menjadi burung raksasa perak yang sangat besar, terbang menuju Ye Sen. Burung raksasa perak ini berbeda dari burung-burung raksasa yang pernah dilihat Ye Sen sebelumnya. Ye Sen benar-benar melihat totem misterius seperti laut di bulu burung raksasa perak ini. Klan Roh Ekstrim, cabang sayap mata perak. Ini pasti bentuk asli dari hiu perak. Dia tidak lagi berubah, tetapi kembali ke bentuk aslinya. Agaknya, ini adalah bentuk pertempuran terkuatnya. Seperti makhluk laut, dan juga seperti makhluk langit, burung raksasa perak yang mengenakan baju besi putih perak terbang ke arah Ye Sen dengan kecepatan tinggi di langit. Dan pukulan dahsyat sebelumnya telah menghancurkan 9 manik-manik dewa besar yang diserang Ye Sen. Semua kekuatan pembunuh terkondensasi menjadi satu, mencekik Ye Sen di tengah dari segala arah. Ye Sen tidak punya cara untuk melarikan diri dan jatuh ke dalam situasi pembunuhan hidup dan mati yang nyata. Pada saat ini, Ye Sen menggertakkan giginya dengan keras, seolah-olah dia telah membuat keputusan akhir. Dia mencubit formula ajaib di tangannya, dan suara siulan yang mengejutkan tiba-tiba terdengar di lautan Qi-nya. Kemudian, bola api biru kristal yang cemerlang terbang keluar dari lautan Qi Ye Sen, dan langsung berubah menjadi burung biru kristal seukuran telapak tangan, terbang di depan Ye Sen. Burung biru kristal ini memancarkan cahaya biru kristal yang kabur, sepenuhnya menutupi Ye Sen di belakangnya dalam cahaya biru kristal. Adegan yang luar biasa terjadi. Ketika cahaya biru kristal kabur yang dipancarkan oleh burung biru kristal itu benar-benar menyelimuti Ye Sen, semua kekuatan pembunuh yang dirangsang oleh boneka pertempuran berpakaian putih itu juga mencekik Ye Sen. Seketika, kekuatan pembunuh itu mekar. Seketika, suara ledakan terdengar. Ketika ledakan yang mengguncang bumi bergema di seluruh bintang kematian, napas itu menghilang,
dan terlihat bahwa semua kekuatan pembunuh itu sama sekali tidak dapat melukai Ye Sen. Bahkan boneka pertempuran berpakaian putih, yang telah berubah menjadi cabang sayap bermata perak dari klan roh ekstrim dan mengenakan baju besi putih perak, langsung terkena cahaya biru kristal kabur itu dan meledak mundur ratusan ribu kaki jauhnya dalam sekejap ketika terbang menuju Ye Sen. Ye Sen, di sisi lain, berdiri di kehampaan dengan utuh, tanpa cedera. Hasil ini, boneka pertempuran berpakaian putih itu benar-benar terpana dalam sekejap. Jiwa sisa dewa-dewa Huyan yang memperhatikan pertempuran ini di pemakaman utama juga terpana. Dewa Huyan sepertinya telah memikirkan sesuatu dan hendak berteriak tidak percaya. Pada saat ini, Ye Sen melihat burung biru kristal di depannya, yang berubah dari nyala api biru kristal cemerlang yang terbang keluar dari lautan Qi-nya. Dia menggertakkan giginya dan menuangkan kekuatan ilahi Tai yang diubah dari bab kelima formula bintang purba ke dalam burung biru kristal. Dalam sekejap, Ye Sen tampaknya kehilangan napas yang hebat. Tetapi burung biru kristal itu, seolah-olah telah memakan tonik, berkicau dengan gembira ke arah langit, lalu melebarkan sayapnya dan terbang keluar. Arah terbang burung biru kristal itu secara mengejutkan adalah arah boneka petarung berpakaian putih yang meledak mundur ratusan ribu kaki dan akhirnya mandek di kehampaan. Melihat ini, boneka petarung berpakaian putih itu terkejut. Dia melebarkan sayap peraknya dan mencoba melarikan diri lagi. Namun, burung biru kristal yang menelan kekuatan ilahi Tai milik Ye Sen beberapa kali lebih cepat daripada boneka petarung berpakaian putih itu. Dalam sekejap, burung biru kristal itu mengejar boneka petarung berpakaian putih itu. Bas! Dengan suara pelan, seberkas api biru kristal muncul langsung dari burung biru kristal itu. Sinar api biru kristal itu langsung membakar boneka petarung berpakaian putih itu. Bahkan jika pukulan mengejutkan boneka petarung berpakaian putih sebelumnya dapat menghancurkan dunia. Bahkan jika boneka petarung berpakaian putih itu berubah menjadi bentuk aslinya dengan sayap bermata perak. Bahkan, jika boneka petarung berpakaian putih itu sangat besar. Ketika api biru kristal membakar badannya, kekuatan ilahinya terbakar habis, dan akhirnya, dia langsung berubah menjadi Ganoderma lucidum putih yang sangat besar, dan Ganoderma lucidum putih ini juga terbakar menjadi ketiadaan oleh api biru kristal dalam sekejap cahaya ilahi. Boneka petarung berpakaian putih itu jatuh. Dia gagal dalam pertempuran di Death Star. Melihat boneka petarung berpakaian putih itu jatuh, Ye Sen menggunakan kekuatan terakhirnya dan menunjuk burung biru kristal di udara. Burung biru kristal itu berkicau dengan gembira, membuka mulutnya dan menelan api biru kristal yang sebelumnya telah membunuh boneka petarung berpakaian putih itu. Kemudian, ia langsung melesat kembali ke depan Ye Sen, dan semuanya berubah menjadi bola api biru kristal lagi, terbang kembali ke lautan Qi Ye Sen. Dari pertarungan antara Ye Sen dan boneka petarung berpakaian putih hingga pembunuhan terakhir boneka petarung berpakaian putih itu, seluruh proses pertempuran dapat dikatakan selalu berubah. Pertama, boneka petarung berpakaian putih itu menggunakan teknik pedang panjang yang menjadi semakin kuat, dan kemudian Ye Sen mengeluarkan 9 manik ajaib dari artefak Suantian. Kemudian boneka petarung berpakaian putih itu menggunakan sarung tinju putih perak untuk langsung menghancurkan sebagian besar benua dan meledakkannya ke arah Ye Sen, dan ia berubah menjadi cabang sayap bermata perak untuk membunuh. Pada akhirnya, ia benar-benar dilahap oleh bola api biru kristal kecil yang digunakan oleh Ye Sen. Jika pertempuran sebelumnya masih sesuai dengan harapan Lord Huyan, pada akhirnya, Ye Sen melahap api biru kristal dari boneka petarung berpakaian putih, tetapi itu benar-benar mengejutkan Lord Huyan. Itu adalah sesuatu dari langit. Dari penampilannya, itu tampaknya merupakan api yang sangat terkenal di antara benda-benda dari langit, api es biru. Ya dewa, Ye Sen hanya berada di level bawah alam Raja Dewa. Sungguh luar biasa bahwa dia dapat mengendalikan artefak Suantian. Dia sama sekali tidak dapat mengendalikan benda nyata dari langit dengan level bawah alam Raja Dewa. Bahkan bola api ini tampak seperti hanya sebagian kecil dari benda dari langit, dan belum sepenuhnya disempurnakan menjadi artefak ilahi dari langit. Tetapi itu jelas bukan sesuatu yang dapat digerakkan oleh alam Raja Dewa. Sepertinya bocah muda Ye Sen ini benar-benar memiliki rahasia besar. Dia pasti telah menemukan kesempatan besar. Baru setelah Ye Sen membunuh boneka petarung berpakaian putih itu, seruan Lord Huyan terdengar sepenuhnya. Lord Huyan bahkan lebih bersemangat.
Dia membutuhkan cursor yang kuat untuk membantunya memenuhi keinginannya dan pergi ke Laut Roh Ekstrim Kerajaan Roh Sejati untuk bertemu muridnya, Hiu Perak. Sekarang, setelah puluhan ribu tahun, setelah ratusan kutukan gagal, dia akhirnya menemukan seorang kutukan yang berhasil mengalahkan boneka perang. Dia akhirnya bisa membiarkan kutukan ini pergi ke Kerajaan Roh Sejati dengan keinginannya. Lord Huyan terkejut dan bersemangat. Ye Sen, di sisi lain, kelelahan dan memiliki beberapa ketakutan yang tersisa. Baru saja, api biru kristal yang dia gunakan untuk membunuh boneka perang berpakaian putih itu persis seperti yang diharapkan Lord Huyan, api es ekstrim biru. Api surga ekstrim yang dia dan Long Li dapatkan di Tanah Purba 9 Matahari. Awalnya, Ye Sen tidak bisa mengendalikan api es ekstrim biru dan api Tianhe yang dia dapatkan dengan api es ekstrim biru. Namun, yang mengejutkan Ye Sen adalah setelah ia memasuki alam Raja Dewa, terutama setelah memasuki bab kelima dari Taigu Xing Sen Jue Bab Tai dan mengolah kekuatan ilahi Tai, Ye Sen akhirnya mampu mengendalikan sebagian kecil dari api es biru ekstrim dan api Tianhe. Selama kurun waktu ini, saat Ye Sen dalam perjalanannya, ia menggunakan api Tianhe untuk memelihara bagian dari api es biru ekstrim yang dapat ia kendalikan. Awalnya, Ye Sen tidak berniat menggunakan api es biru ini. Karena, bahkan jika ia dapat menggunakan kekuatan ilahi Tai untuk mengendalikan bagian kecil dari api es biru ini, Ye Sen telah mencobanya sebelumnya, dan jika ia mengendalikannya sekali, ia hampir akan menghabiskan semua kekuatan ilahi Tai-nya. Kelelahan ini akan membutuhkan waktu lama bagi kekuatan ilahi Tai untuk pulih. Jika ia tidak dapat membunuh dengan satu serangan, itu pasti akan membawanya dalam bahaya nyata. Dalam keadaan kelelahan, sangat mudah untuk dibunuh. Dan kali ini, menghadapi boneka perang berpakaian putih yang disempurnakan oleh Jenderal Silver Shark, yang kekuatan tempurnya berada di luar imajinasinya, Ye Sen akhirnya harus menggunakan Blue Eyes Flame untuk melancarkan serangan yang mematikan. Karena, meskipun dia masih memiliki beberapa metode yang belum dia gunakan, metode tersebut tidak sekuat kekuatan membunuh Blue Eyes Flame. Menghadapi situasi pembunuhan dalam sekejap, Ye Sen tidak lagi memiliki ruang untuk eksperimen lebih lanjut. Dia hanya bisa menggunakan metode terkuat untuk melawan boneka perang berpakaian putih. Untungnya, dengan pertarungan ini, dia berhasil membunuh boneka petarung berpakaian putih dan berhasil melewati level kedua dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian. Di bintang kematian, di kehampaan, dengan pikiran berkelebat di benaknya, Ye Sen mencubit formula ajaib di tangannya dan mulai memulihkan kekuatan ilahi Tai di badannya. Ketika sebagian kecilnya pulih dan dia bisa bergerak, Ye Sen berkata pada kehampaan, "Tuan Huyan, Tuan Ilahi, aku sekarang telah melewati level kedua dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian. Bisakah aku meninggalkan ruang bintang kematian?" Ye Sen tahu bahwa meskipun dia berada di Death Star, Lord Huyan akan mendengar apa yang dia katakan. Benar saja, ketika Ye Sen selesai berbicara, suara Lord Huyan juga terngiang di telinga Ye Sen. "Ye Sen, kamu telah membunuh boneka pertempuran. Selama kamu pergi ke kutub utara Death Star, kamu dapat langsung melihat susunan cahaya yang berteleportasi." Kutub utara. Ye Sen mengangguk dan langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Setelah setengah cangkir teh, sebuah cahaya menyala di kutub utara Death Star, dan Ye Sen diteleportasi keluar dari ruang Death Star. Ketika Ye Sen kembali ke pemakaman utama, Ye Sen langsung melihat Lord Huyan, yang penuh dengan keterkejutan dan kegembiraan. "Ye Sen, kamu telah menyelesaikan ujian kedua dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian, dan menjadi orang pertama yang dapat pergi ke Kerajaan Roh Sejati untuk membantuku memenuhi keinginanku." Meskipun dia adalah jiwa sisa dari Lord of God, Lord Huyan tidak dapat menahan kegembiraannya saat ini. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan dia hanya bisa mengandalkan murid kesayangannya Silver Shark untuk menyelesaikannya. Dan untuk memberitahu Silver Shark tentang kematiannya, dia hanya bisa mengandalkan pemuda di depannya untuk membantunya menyampaikan pesan. Ye Sen tidak terlalu terkejut. Dia masih memiliki beberapa ketakutan yang tersisa dari pertempuran dengan boneka petarung berpakaian putih tadi. Pertempuran ini juga membuat Ye Sen menyadari bahwa ada banyak sekali prajurit kuat di dunia ini. Dia hampir terbunuh dalam pertempuran dengan boneka petarung yang ditinggalkan oleh Jenderal Silver Shark. Bisa dibayangkan jika dia pergi ke Kerajaan Roh Sejati, dia mungkin menghadapi hal-hal yang lebih berbahaya daripada pertempuran ini.
Jika dia tidak jatuh ke dalam 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian dan harus menyelesaikan masalah ini, Ye Shen bahkan tidak akan mau pergi ke kerajaan roh sejati. Ekspresi Ye Shen jatuh ke mata Lord Huyan, dan itu juga menyadarkan kegembiraan Lord Huyan. Lord Huyan tahu bahwa pemuda di depannya agak dipaksa oleh permainan kutukan yang ditinggalkannya. Lord Huyan menghela napas dan menatap Ye Shen. Ye Shen, aku juga tahu bahwa meskipun kau telah menyelesaikan 2 dari 3 level pertama kehidupan dan kematian, level ketiga, menuju kerajaan roh sejati, juga sangat berbahaya untukmu. Jika aku tidak terluka parah saat mencoba obat dan tidak dapat kembali ke kerajaan roh sejati, aku tidak akan menyiapkan pilihan kutukan dan menyeretmu ke dalam krisis ini. Tentu saja, meskipun kau dalam bahaya, aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko dengan sia-sia. Pada titik ini, ekspresi Lord Huyan menjadi serius. Meskipun aku hanya memiliki sedikit jiwa yang tersisa dan tidak memiliki kekuatan bertarung, aku masih memiliki penglihatan. Ye Shen, aku juga menyaksikan pertarunganmu dengan boneka pertempuran yang ditinggalkan oleh Silver Shark tadi. Kekuatan bertarung dan caramu memang luar biasa. Terutama di bagian akhir, kau dapat menggerakkan benda ekstrim api es ekstrim biru, yang sangat mengejutkanku. Ye Shen tidak terkejut bahwa Lord ini mengenali api es ekstrim biru. Bagaimanapun, ini adalah Lord yang lebih kuat dari Lord. Ye Shen terus mendengarkan Lord Huyan. Dia tahu bahwa Lord Huyan menyebutkan pertempurannya, jadi dia pasti punya sesuatu yang penting untuk dikatakan. Pada saat ini, Lord Huyan juga melanjutkan, tentu saja, aku bisa melihat bahwa tidak mudah bagimu untuk menggerakkan api es biru. Kamu hanya bisa menggerakkan bola sekecil itu, dan waktu penggeraknya sangat singkat. Yaitu, kamu bertarung melawan boneka pertempuran tingkat Raja Dewa tingkat rendah yang ditinggalkan oleh hiu perak. Jika kamu bertarung melawan boneka pertempuran yang lebih kuat, atau boneka pertempuran itu punya cara lain untuk menundamu sebentar, kamu mungkin tidak bisa bertarung. Ye Shen mengangguk. Benar, jika dia menunda sebentar, dia akan kalah tanpa kekuatan ilahi Tai tambahan untuk menggerakkan api es biru. Jadi, api es biru hanya bisa digunakan sebagai senjata pembunuh kejutanmu di menit-menit terakhir, dan tidak bisa sering digunakan. Lord Huyan berkata, kekuatan ilahimu tidak cukup untuk mendukungnya sepanjang waktu. Dalam hal ini, cara lainmu sangat penting. Sebelumnya aku melihat pertarunganmu dengan boneka perang yang ditinggalkan oleh Silver Shark. Meskipun artefak Suantian yang kau gunakan bagus, artefak itu juga sedikit rusak. Di saat yang sama, sihirmu hanya setingkat sihir Tongtian, dan bahkan badan dewamu hanya setingkat Raja Dewa. Dengan kekuatan tempurmu saat ini, aku khawatir lawan utamamu adalah Dewa Surgawi atau bahkan Dewa Abadi. Dalam hal ini, sihir Tongtian dan badan setingkat Raja Dewa jelas tidak cukup. Kau harus memiliki cara untuk bersaing dengan Dewa, setidaknya artefak Suantian yang benar-benar kuat dan sihir Suantian yang benar-benar kuat. Kata Lord Huyan membuat Ye Shen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Memang, ketika dia melawan boneka perang berpakaian putih tadi, menghadapi ilmu pedang tingkat sihir Suantian boneka perang berpakaian putih, 9 pedang kepunahan miliknya memang tidak cukup meskipun itu adalah sihir Tongtian terbaik. Dia belum pernah berlatih sihir Suantian, jadi dia secara langsung berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pada akhirnya, dia harus menggunakan artefak Suantian yang rusak, 9 manik ajaib. Setelah dia menggunakan artefak Suantian yang rusak, dia langsung ditekan oleh sarung tangan putih perak dan badan pertempuran yang mengerikan yang digerakkan oleh boneka pertempuran berpakaian putih dari hiu perak. Jelas, itu adalah api es ekstrim biru yang memungkinkan Ye Shen untuk menang. Dengan cara lain, dia tidak dapat dibandingkan dengan boneka pertempuran tingkat Raja Dewa tingkat rendah yang ditinggalkan oleh hiu perak. Tuan Huyan, Dewa Ilahi, saya memang kurang dalam sihir dan artefak. Ye Shen menatap Tuan Huyan. Tuan Dewa Ilahi berkata begitu banyak, apakah mungkin Anda ingin memberi saya beberapa artefak Suantian atau sihir Suantian? Ye Shen mendengar makna ini dari suara Tuan Huyan. Artefak Suantian atau sihir Suantian. Ini tentu saja membuat Ye Shen menantikannya tanpa alasan. Sihir terkuat di tangannya adalah 9 pedang kepunahan dan teknik pedang cahaya darah. Meskipun 2 set sihir Tongtian ini ditinggalkan oleh tokoh-tokoh besar di alam dewa, mereka hanya digunakan untuk kekuatan tempurnya sebelumnya. Jika Anda bisa mendapatkan sihir Suantian yang lebih kuat dari Tuan ini, itu akan lebih baik.
Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan sihir Suantian, ada baiknya mendapatkan artefak Suantian. Meskipun Ye Zhen juga memiliki artefak Suantian, semuanya rusiak. Dan artefak Jitian, Ye Zhen tidak bisa mengendarainya sekarang. Bahkan benda Jitian Blue Ji Ice Flame yang belum disempurnakan menjadi artefak Jitian, dia hanya bisa mengendarai sebagian kecil. Dalam hal ini, mendapatkan artefak Suantian yang kuat tentu akan sangat membantu Ye Zhen dalam menyelamatkan hidupnya. Melihat mata Ye Zhen yang penuh harap, Tuan Huyan mengangguk sambil tersenyum. Saya berkata, saya tidak akan membiarkan Anda mempertaruhkan 3 gerbang kehidupan dan kematian dengan sia-sia. Meskipun saya adalah jiwa yang tersisa, badan asli saya mati di sini, jadi tentu saja saya memiliki banyak harta di tangan saya. Awalnya, untuk para pengutuk, aku hanya akan menghadiahimu teknik pemurnian susu dewa untuk memurnikan susu dewa setelah kamu menyelesaikan semua tugas dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian. Namun, selama bertahun-tahun, lebih dari 300 pengutuk telah gagal, tetapi kamu telah berhasil membunuh level kedua dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian. Penampilanmu semakin mengejutkanku. Aku tidak ingin kamu membuat kesalahan dalam perjalanan menuju kerajaan roh sejati karena harta yang tidak mencukupi, dan akhirnya memengaruhi pemenuhan keinginanku. Ye Zhen, kamu tidak dapat menggunakan artefak Jitian sekarang, tetapi aku berjanji kepadamu bahwa jika kamu dapat memenuhi keinginanku, ketika kamu kembali ke sini di masa depan, aku akan meninggalkanmu artefak Jitian yang kuat. Dan sebelum itu, aku akan memberimu artefak Suantian untuk kamu gunakan. Nama artefak Suantian ini adalah pedang di dalam labu. Pedang di dalam labu. Pikiran Ye Zhen tergerak. Mungkinkah itu harta karun yang berhubungan dengan pedang atau ilmu pedang? Saat Ye Zhen menebak, dia melihat bahwa sisa jiwa Lord Huyan menunjuk ke suatu arah di aula pemakaman utama. Dalam sekejap, seberkas cahaya melesat keluar dari tempat yang sama sekali tidak dapat dideteksi Ye Zhen. Saat cahaya itu melesat di depannya, Ye Zhen melihat labu seukuran telapak tangan tergantung di antara dia dan Lord Huyan. Ye Zhen, saat aku bertarung dengan boneka pertempuran, aku juga melihat bahwa sihir utamamu adalah sihir pedang, dan kamu juga menyempurnakan pedang terbang. Dalam hal ini, artefak Suantian kelas atas pedang dalam labu ini sangat cocok untukmu. Kamu mungkin tidak dapat menggerakkan semua artefak Suantian kelas atas, tetapi labu pedang dalam labu ini berisi total 1000 pedang terbang. Kamu dapat secara bertahap meningkatkan jumlah pedang terbang yang dapat kamu gerakkan sesuai dengan kekuatan tempurmu. Dan, kamu dapat menaruh pedang terbang utamamu di dalam labu untuk memeliharanya, dan menggunakannya sebagai pedang terbang inti untuk mengendalikan pedang di dalam labu. Dengan cara ini, pedang terbang aslimu juga dapat berevolusi. Pada saat yang sama, kamu akan dapat mengendalikan pedang di dalam labu dan harta ini akan lebih berguna. Pada saat yang sama, pedang di dalam labu ini sesuai dengan seperangkat seni sihir Suantian yang menggerakkan artefak Suantian ini, ilmu pedang 1000 Suanling. Aku juga akan mengajarimu. Tanda tanya. Saat dia berbicara, Tuan Huyan mengarahkan jarinya, dan labu seukuran telapak tangan dari artefak Suantian kelas atas pedang di dalam labu terbang ke arah Ye Zhen. Pada saat yang sama, Tuan Huyan mengarahkan jarinya ke udara lagi, dan piring giok putih terbang keluar secara langsung. Tuan Huyan memegang piring giok, dan aliran cahaya ilahi terbang ke piring giok. Cahaya ilahi ini adalah metode latihan dari ilmu pedang 1000 Suanling. Setelah merekam rangkaian seni sihir Suantian ini, Lord Huyan menyerahkan piring giok itu kepada Ye Zhen. Melihat labu seukuran telapak tangan dan piring giok putih kecil di tangannya, napas Ye Zhen menjadi pendek. Artefak Suantian, sihir Suantian. Ini adalah artefak Suantian yang utuh. Itu juga seni sihir Suantian yang diwariskan oleh Lord Huyan. Ketika dia selesai berlatih sihir ini dan dapat mengendalikan artefak ini, kekuatan tempurnya mungkin akan meningkat lagi. Dia akhirnya memiliki kartu truf penting lainnya. Ye Zhen menarik sumbat labu di tangannya dan melihat ada bayangan pedang di dalamnya. Ye Zhen tahu bahwa ini mungkin 1000 pedang terbang dalam pedang di dalam labu yang disebutkan oleh Lord Huyan. Pedang terbang kelahiranku api merah juga dapat dipelihara dalam pedang di dalam labu ini, dan dapat digunakan sebagai pedang terbang inti untuk mengendalikan harta ini. Kemudian biarkan pedang terbang api merah dipelihara di dalamnya terlebih dahulu. Setelah aku memahami harta ini, aku akan melihat bagaimana mengubahnya menjadi pedang terbang inti. Setelah Ye Zhen menatap pedang dalam labu di tangannya sejenak,
Pikirannya bergerak, dan pedang terbang api merah di titik akupuntur istana pedang di tengah alisnya terbang keluar secara langsung, terbang ke dalam labu, dan bertumbuh. Pada saat ini, suara Lord Huyan terdengar lagi di telinganya, "Baiklah, Ye Sen, aku tidak akan memberimu harta lagi. Jika kamu ingin meningkatkan badan ilahi dan cara lain, kamu harus mengandalkan metode lain untuk mendapatkannya. Sekarang, mari kita bicarakan tentang pergi ke Laut Roh Ekstrim dari Kerajaan Roh Sejati untuk menemukan muridku, Hiu Perak, untuk membantuku memenuhi keinginanku." Mendengar Lord Huyan berbicara tentang pergi ke Kerajaan Roh Sejati untuk membantunya memenuhi keinginannya, yang ketiga dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian, Ye Sen buru-buru menyingkirkan kartu giok pedang dalam labu dan 1000 ilmu pedang roh misterius. Lord Huyan, saya tidak tahu kapan saya harus pergi ke Kerajaan Roh Sejati, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membantu Anda memenuhi keinginan ini. Ye Sen bertanya. Ye Sen masih memiliki 2 hal penting untuk diselesaikan. Salah satunya adalah masalah Gunung Dewa Surgawi dalam waktu dekat, dan yang lainnya adalah masalah pertempuran jenius wilayah bintang. Kedua hal ini adalah 2 hal terakhir dari 3 persyaratan Lord Suesen dan Raja Beijun untuknya, dan keduanya juga merupakan hal-hal yang harus dia selesaikan. Tentu saja, Ye Sen harus bertanya apakah batas waktu untuk pergi ke Kerajaan Roh Sejati akan berbenturan dengan waktu penyelesaian kedua hal ini. Melihat ekspresi Ye Sen, Lord Huyan berkata, "Mengapa? Apakah Anda memiliki hal-hal penting lainnya untuk dilakukan?" Ye Sen mengangguk, "Tuan Huyan, dalam 10 tahun ini, aku punya 2 hal lain yang harus diselesaikan." 10 tahun. Tuan Huyan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, "Tidak, jiwaku yang tersisa sudah sangat lemah, dan aku khawatir aku tidak bisa bertahan lama. Dan aku tidak bisa menghabiskan seluruh waktuku untukmu. Jika kau tidak bisa membantuku memenuhi keinginanku, aku harus mencari kutukan lain untuk pergi ke Kerajaan Roh Sejati. Ye Sen, aku hanya bisa memberimu waktu 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun, jika kau bisa membantuku memenuhi keinginanku dan pergi ke Kerajaan Roh Sejati untuk menemui muridku Hiu Perak, selama Hiu Perak mengikutimu kembali ke pemakaman utama ini atau Hiu Perak memberimu liontin lonceng perak sebagai tanda dan membiarkanmu membawanya kembali ke pemakaman utama, pengaruh kutukan padamu akan sepenuhnya terangkat, dan kau akan terbebas dari bahaya. Jika kamu tidak membantuku memenuhi keinginanku dalam waktu 5 tahun, kutukan padamu akan meletus. Saat itu, bahkan jika kamu tidak mati dalam perjalanan untuk membantuku memenuhi keinginanku, kamu akan mati karena kekuatan kutukan. Ye Sen, kekuatan kutukan ini telah melayang di sekitarmu ketika kamu menghirup dupa ilahi di pemakaman sekunder. Setelah kamu memasuki pemakaman utama ini, pengaruh kekuatan kutukan telah meningkat pesat. Jangan salahkan aku, inilah yang ditinggalkan badan asliku sebelum dia meninggal. Tidak dapat dihindari bahwa kamu akan jatuh ke dalam 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian. Pada saat yang sama, jangan pernah berpikir untuk mengandalkan orang lain untuk menghilangkan kekuatan kutukan. Badan asliku adalah dewa-dewa dan seorang alkemis hebat. Bahkan jika kamu menemukan dewa-dewa lainnya, pada dasarnya mustahil untuk mematahkan kekuatan kutukan. Jadi, jika kau ingin tetap hidup, kau harus menyelesaikan level ketiga dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian dalam waktu 5 tahun. Temukan Silver Shark atau bawa token Silver Shark kembali ke sini. Untuk pergi ke Kerajaan Roh Sejati, kau harus memasuki Laut Roh Ekstrim dan menemukan Silver Shark. Bahkan jika semua ini berjalan lancar, mungkin akan memakan waktu 1 atau 2 tahun. Kau harus benar-benar siap dan tidak boleh menunda sama sekali. Kata-kata Lord Huyan membuat wajah Ye Sen berubah lagi dan lagi. Benar saja, baik dan buruk saling bergantung. Ia bisa mendapatkan pedang dalam labu, dan bahaya ini memang tidak bisa dihindari. Mengenai kekuatan kutukan yang disebutkan oleh Lord Huyan, Ye Sen sama sekali tidak dapat menemukannya di badannya. Namun, Ye Sen tidak meragukan kata-kata Lord. Lord ingin memenuhi keinginannya, jadi tentu saja ia tidak akan lalai dalam hal ini. 5 tahun, terlalu singkat. Pergi ke Kerajaan Roh Sejati terlebih dahulu, lalu kembali untuk memasuki Gunung Dewa Surgawi. Aku khawatir sudah terlambat. Menurut waktu ini, aku khawatir aku harus menyelesaikan masalah Gunung Dewa Surgawi lebih dari setahun kemudian, lalu bergegas ke Kerajaan Roh Sejati segera setelah aku keluar dari Gunung Dewa Surgawi. Ye Sen mengerutkan kening dan berpikir dalam hatinya. Lord Huyan tidak berbicara lagi.
Dia tahu bahwa Ye Sen mungkin berpikir untuk menyelesaikan level ketiga dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian. Dia bersedia memberi Ye Sen waktu untuk memikirkannya. Seluruh aula pemakaman utama menjadi sunyi saat Ye Sen dan Lord Huyan berhenti berbicara. Namun, keheningan ini pecah lagi setelah Ye Sen mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Ye Sen menatap Lord Huyan dan berkata, "Lord Huyan, aku ragu dan aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak." Kebingungan. Lord Huyan tersenyum, "Kau adalah kutukan yang akan membantuku memenuhi keinginanku. Jika kau ragu, tanyakan saja." Ye Sen mengangguk, "Lord Huyan, karena kau adalah Lord yang agung, melampaui keberadaan Lord, kau pasti sangat kuat. Bahkan jika kau terluka parah, kau seharusnya memiliki kemampuan yang cukup untuk kembali ke kerajaan roh sejati. Lagi pula, kau tidak mati secara langsung. Masih ada kuburan utama dan 4 kuburan sekunder yang tersisa di sini, dan ada juga jiwa yang tersisa. Bahkan jika badan aslimu mati, jiwa yang tersisa seharusnya dapat kembali ke kerajaan roh sejati jika ia mau." Mendengar kata-kata Ye Sen, Lord Huyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Ye Sen, idemu salah. Memang benar aku berada di alam dewa penguasa, tetapi, justru karena aku berada di alam dewa penguasa, serangan balik yang kuderita di jurang iblis purba bahkan lebih parah. Ketika aku terluka parah dan hampir mati, badan asliku, bersama dengan keempat muridku yang juga terluka, tidak memiliki cara untuk pergi ke alam lain. Aku takut bahwa begitu kita meninggalkan kerajaan ilahi Gunung Wanmu, kita semua akan mati di jalan. Adapun jiwa sisa kita, mereka tidak dapat meninggalkan kuburan badan asli kita. Ini dipengaruhi oleh kekuatan langit dan bumi. Badan asli kita sudah mati. Begitu jiwa sisa meninggalkan badan asli untuk jarak tertentu, ia akan langsung menghilang di antara langit dan bumi. Jadi, kita hanya bisa mengandalkan sedikit kekuatan terakhir, meninggalkan kuburan utama dan 4 kuburan sekunder, berharap untuk memilih pengutuk yang cocok untuk membantuku memenuhi keinginanku. Adapun badan asliku dan keempat muridku, mereka sudah mati, dan mereka tidak akan pernah kembali." Pada akhirnya, Lord Huyan penuh dengan sentimentalitas. Suasana hati Ye Sen bahkan lebih rumit. Dia bersimpati kepada Dewa Utama, dan bersyukur atas kuburan yang ditinggalkan oleh Dewa Utama dan muridnya, yang memungkinkannya untuk berhasil menerobos ke alam Raja Ilahi dan bab kelima dari seni bintang purba. Pada saat yang sama, Ye Sen agak kesal dengan permainan pembunuhan kutukan yang mereka buat. Ini adalah takdir. Ye Sen menghela napas dan menaruh emosi yang rumit ini di dalam hatinya. Tugas yang paling mendesak bukanlah menjadi sentimental. Itu adalah untuk berurusan dengan tingkat ketiga dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian dan pergi ke kerajaan roh sejati. Tuan Huyan, karena saya harus memenuhi keinginan ini, saya punya pertanyaan lain untuk ditanyakan. Yaitu, bagaimana saya bisa pergi ke kerajaan roh sejati, dan di mana kerajaan roh sejati? Ye Sen tidak pernah keluar dari wilayah kerajaan Gunung Wanmu. Kerajaan roh sejati adalah kerajaan yang jauh lebih kuat daripada kerajaan Gunung Wanmu, dan mungkin sangat jauh dari kerajaan Gunung Wanmu. Karena aku memintamu untuk pergi ke kerajaan roh sejati, aku pasti akan memberitahumu cara menuju ke sana. Lord Huyan berkata, ada 2 cara untuk pergi dari satu kerajaan ke kerajaan lainnya. Salah satu metode, tentu saja, adalah menyeberangi langit berbintang. Metode ini juga membutuhkan kekuatan asli orang yang menyeberangi kehampaan. Jika kekuatannya tidak kuat, mudah untuk mati dalam proses menyeberangi langit berbintang. Bagaimanapun, apakah itu banyaknya bahaya di langit berbintang atau pengembara langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua sangat menakutkan. Pada saat yang sama, metode ini hanya cocok untuk kerajaan ilahi yang sangat dekat. Jika mereka terlalu jauh, sulit untuk menyeberangi kerajaan ilahi yang terlalu jauh tanpa kekuatan dari alam dewa yang kuat atau di atasnya. Dan jarak antara kerajaan ilahi roh sejati dan kerajaan ilahi Gunung Wanmu sejauh setengah alam semesta. Metode pertama sama sekali tidak layak. Jika kamu ingin pergi ke kerajaan ilahi roh sejati, kamu hanya dapat menggunakan metode kedua. Metode kedua ini adalah seperti ada susunan ilahi teleportasi dari satu area ke area lain di kerajaan ilahi. Ada juga susunan bintang teleportasi antara kerajaan ilahi. Susunan bintang teleportasi ini saling terhubung. Kalian dapat mengandalkan susunan bintang teleportasi untuk pergi ke kerajaan dewa manapun di alam semesta ini.
Hanya masalah berapa kali kalian perlu berteleportasi. Aku telah menyiapkan peta bintang transmisi untukmu sejak lama. Dengan peta bintang transmisi ini, kalian akan tahu cara menggunakan susunan bintang transmisi untuk pergi dari kerajaan Gunung Wanmu ke kerajaan Roh Sejati. Saat dia berbicara, Lord Huyan mengarahkan jarinya ke udara. Sebuah gulungan terbang keluar dari badannya dan terbang ke arah Ye Sen. Jelas, dia telah menyiapkan peta ini sejak lama. Ye Sen melihat peta bintang transmisi dan melihat bahwa peta itu dipenuhi dengan nama-nama kerajaan dan rute transmisi yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, Ye Sen melihat 3 kerajaan. Kerajaan Gunung Wanmu tempat dia berada, kerajaan Roh Sejati yang diminta Lord Huyan untuk dituju, dan kerajaan antara kerajaan Gunung Wanmu dan kerajaan Roh Sejati, kerajaan wilayah Bintang Wanshu. Wilayah Bintang Wanshu yang diperintah oleh kerajaan wilayah Bintang Wanshu adalah wilayah bintang tempat Jiang Yao berada. Dan Ye Sen juga tahu bahwa Long Li juga telah pergi ke wilayah bintang tempat Jiang Yao berada, dan belum kembali. Di masa lalu, Ye Sen tidak memiliki kekuatan untuk pergi ke wilayah Bintang Wanshu. Sekarang, dia telah memasuki alam Raja Dewa, memasuki bab kelima seni bintang purba, dan memperoleh peta bintang transmisi seperti itu. Ye Sen ingin pergi ke wilayah bintang 10.000 binatang untuk menemui Jiang Yao. Setelah masalah Gunung Tianshan terselesaikan, sebelum pergi ke kerajaan Roh Sejati, aku akan pergi ke wilayah bintang 10.000 binatang terlebih dahulu. Ye Sen melihat peta bintang transmisi dan telah membuat keputusan di dalam hatinya. Ye Sen, susunan bintang teleportasi dari kerajaan ilahi Gunung Wanmu terletak di area pusat kerajaan ilahi Gunung Wanmu tempat penguasa. Kerajaan ilahi berada. Teleportation Star Array semacam ini hanya dapat digunakan oleh banyak tokoh besar di kerajaan ilahi dan keturunan tokoh besar. Dalam keadaan normal, orang lain tidak dapat menggunakan Teleportation Star Array untuk pergi ke kerajaan ilahi lainnya. Namun, aku adalah dewa ilahi, dan keempat muridku juga merupakan dewa yang kuat di zaman mereka. Kami memiliki Star Seal yang dapat menggunakan Teleportation Star Array di tangan kami. Aku tidak dapat memberikan Star Sealku secara langsung, tetapi aku dapat memberikan salah satu Star Seal dari keempat muridku. Adapun yang tersisa, jika kau tidak dapat memenuhi keinginanmu, serahkan saja pada kutukan di belakang. Saat dia berbicara, Dewa Ilahi Huyan menyerahkan segel oranye lainnya kepada Ye Sen. Star Seal dibagi menjadi 5 warna menurut tingkatannya, hijau, biru, merah, oranye, dan ungu. Segel jingga adalah segel ungu yang digunakan oleh makhluk yang berada di urutan kedua setelah dewa yang transenden. Dengan segel jingga ini, Anda dapat menggunakan susunan bintang transmisi dari hampir semua kerajaan dewa di alam semesta ini secara gratis, kecuali yang paling istimewa. Dan kerajaan dewa yang terlibat dalam beberapa rute menuju kerajaan Roh Sejati yang saya gambar untuk Anda semuanya ada dalam daftar tempat Anda dapat menggunakan segel bintang sesuka hati. Ye Sen memegang segel jingga di tangannya, matanya berbinar. Dia tidak peduli dengan kerajaan paling istimewa yang tidak dapat dijangkau oleh segel jingga. Yang dia pedulikan adalah selama dia dapat pergi ke kerajaan Roh Sejati dan kerajaan wilayah bintang 10.000 binatang. Ye Sen melihat peta bintang transmisi dan melihat bahwa kerajaan wilayah bintang 10.000 binatang berada di dalam kerajaan yang terlibat dalam rute menuju kerajaan Roh Sejati. Menurut Lord Huyan, kerajaan yang terlibat dalam rute menuju kerajaan Roh Sejati dapat diteleportasi sesuka hati menggunakan segel jingga. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa dengan segel jingga, Ye Sen benar-benar dapat pergi ke kerajaan wilayah bintang 10.000 binatang. Jiang Yao. Dalam sekejap, pikiran Ye Sen muncul sosok gadis cantik yang paling disukainya. Gadis cantik itu memiliki sosok yang halus dan menawan, dan rambut hitamnya jatuh lurus ke pinggangnya seperti air terjun. Wajah cantik yang cantik dan lembut itu, mata yang bersih dan jernih seperti bintang, dan sepasang lesung pipit kecil di wajah mungil itu, membuat orang tak terlupakan pada pandangan pertama. Ye Sen sangat merindukan Jiang Yao. Sudah lebih dari setahun sejak Jiang Yao dibawa pergi oleh Nenek He setelah mereka berpisah di benua liar. Rasanya, sudah lama sekali sejak terakhir kali kami bertemu. Setelah tidak bertemu selama lebih dari setahun, Ye Sen sangat mengkhawatirkan Jiang Yao. Terutama karena begitu banyak hal telah terjadi tahun lalu. Dia juga ingin berbicara baik-baik dengan Jiang Yao. Aku harus keluar dari Gunung Tianshan hidup-hidup di masa depan.
Ketika aku menyelesaikan semua hal di Gunung Tianshan dan berangkat menuju kerajaan roh sejati, aku akan pergi ke wilayah bintang 10.000 binatang untuk menemui Jiang Yao. Ye Shen berpikir dalam hati. Saat merindukan Jiang Yao, bayangan Long Li melintas di benak Ye Shen. Bagaimanapun, gadis kecil yang dingin ini yang memiliki hubungan dengannya juga pergi ke wilayah bintang 10.000 binatang untuk mencari Jiang Yao. Mungkin, dia berada tepat di sebelah Jiang Yao. Melihat Ye Shen memegang segel jingga dan tenggelam dalam pikirannya, Lord Huyan tersenyum lembut dan berkata, Ye Shen, kamu telah melewati gerbang kedua dari 3 gerbang kehidupan dan kematian di pemakaman utama. Sekarang, kamu dapat meninggalkan pemakaman utama atau terus berlatih di sini. Sejauh yang aku tahu, penjelajahanmu di makam iblis akan memakan waktu total 1 bulan, dan masih banyak waktu tersisa. Jika kamu ingin tinggal di sini, aku dapat memberimu beberapa petunjuk tentang keterampilanmu. Mendengar kata-kata Lord Huyan, Ye Shen tertegun dan terbangun dari pikirannya tentang Jiang Yao dan Long Li. Ye Shen tersenyum pada Lord Huyan dan berkata, misiku untuk datang ke makam iblis kali ini adalah untuk berburu telur penyu petir. Misi ini telah selesai. 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian, sebenarnya, aku terlibat karena aku membantu senior lainnya. Ngomong-ngomong, aku tidak punya hal penting untuk dilakukan, jadi aku akan berlatih di sini saja. Aku tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan bimbingan dari Tuan Huyan. Kebetulan aku ingin bertanya lebih banyak tentang kerajaan roh sejati dan pedang dalam labu. Melihat Ye Shen bersedia tinggal, Tuan Huyan juga tersenyum, kalau begitu mari kita bicarakan di pemakaman utama. Waktu penjelajahan selama sebulan di makam iblis berlalu dengan cepat. Ketika waktu untuk meninggalkan makam iblis tiba, sosok-sosok terbang keluar dari 9 makam iblis, dan kemudian sekelompok orang naik perahu terbang dan terbang keluar dari tanah makam iblis. Dapat dilihat bahwa ada lebih dari 100 juta prajurit yang memasuki 9 makam iblis di tanah makam iblis pada awalnya, tetapi ketika mereka keluar kali ini, jelas bahwa sebagian besar dari mereka hilang. Jelas, tidak hanya banyak orang yang binasa dalam api iblis yang mengerikan yang jatuh dari langit ketika mereka memasuki makam iblis. Selama bulan penjelajahan ini, banyak sekali prajurit yang meninggal di berbagai tempat di 9 makam iblis. Lebih dari 100 juta orang memasuki makam iblis untuk menjelajah. Akan menjadi berkah jika jutaan orang keluar hidup-hidup. Namun, sebagian besar prajurit yang keluar hidup-hidup dari 9 makam iblis menunjukkan ekspresi selamat dari bencana dan sangat terkejut. Jelas, mereka semua memperoleh banyak hal dari perjalanan ke makam iblis ini. Di antara para penyintas ini, yang paling banyak terbang keluar dari makam iblis ke-9, yang terletak di paling luar dari 9 makam iblis. Setelah banyak orang menaiki perahu terbang, mereka melihat bahwa jelas ada lebih sedikit perahu terbang yang terbang keluar dari 8 makam iblis lainnya di bagian yang lebih dalam. Banyak orang di makam iblis ke-9 berkata, untungnya, kita telah berada di makam iblis ke-9 selama sebulan terakhir, dan kemungkinan untuk selamat jauh lebih tinggi. Lihatlah makam iblis lainnya, lebih banyak orang yang meninggal daripada kita. Orang lain berkata dengan gembira, haha, kali ini di makam iblis ke-9, akhirnya aku mendapatkan beberapa hal yang aku impikan. Dengan hal-hal ini, kekuatan tempurku akan meningkat 1 tingkat, yang benar-benar mudah. Hehe, aku tidak mengumpulkan harta karun, tetapi berlatih di Gunung Tongling di makam iblis ke-9. Kali ini, akhirnya aku berhasil menembus kemacetan dan mencapai alam dewa bumi tingkat menengah dalam 1 gerakan. Orang-orang yang keluar dari makam iblis ke-9 hidup-hidup membicarakannya. Orang-orang yang terbang keluar dari 8 makam iblis lainnya juga saling berbisik, membicarakan tentang apa yang terjadi di makam iblis tempat mereka berada bulan ini, sambil mengendarai perahu terbang dan terbang keluar dari makam iblis. Di area makam iblis pertama di bagian terdalam dari 9 makam iblis. Bersamaan dengan kilatan cahaya spiritual, ada juga sosok yang terbang keluar dari makam iblis pertama. Orang-orang yang memasuki makam iblis pertama di awal adalah yang paling sedikit jumlahnya di antara 9 makam iblis. Bagaimanapun, untuk memasuki makam iblis pertama, Anda harus bergantung pada Yin Lingxi. Secara total, hanya puluhan ribu orang yang memasuki makam iblis pertama. Dan setelah makam iblis pertama bermutasi, banyak orang meninggal di makam iblis pertama. Kali ini, hanya sekitar 2.000 orang yang keluar hidup-hidup.
Di antara mereka, banyak orang melihat bahwa makam iblis pertama sedang dalam krisis dan bersembunyi di tempat yang aman, dan mereka cukup beruntung untuk melarikan diri. Setelah orang-orang ini diteleportasi keluar dari makam iblis pertama, hampir sebagian besar dari mereka memiliki wajah muram. Akhirnya, setelah 3 atau 5 orang berkumpul bersama, mereka terbang menjauh dari area makam iblis pertama. Jelas, bahaya dan keuntungan makam iblis pertama kali ini sama sekali tidak proporsional. Di antara kerumunan, ada juga orang-orang dari 4 sekte utama di 4 daerah. Ketika sekelompok orang dari sekte pedang darah, salah satu dari 4 sekte utama, terbang keluar dari makam iblis pertama, wajah mereka tampak sangat jelek. Kami sudah lama tahu bahwa kemungkinan mendapatkan harta karun di makam iblis pertama sangat rendah, tetapi demi susu dewa, kami masih mempertaruhkan nyawa untuk membobol makam iblis pertama. Kami tidak menyangka bahwa kali ini, 90% orang di sekte kami meninggal di sana, dan pada akhirnya, hanya 1 orang yang mendapat 3 tetes susu dewa. Seorang dewa surgawi dari sekte pedang darah menggertakkan giginya karena kebencian. Dewa surgawi yang mulia lainnya menatap langsung ke sosok banyak murid perempuan dari sekte rubah langit yang terbang di belakang mereka, dengan tatapan cemburu dan iri di matanya. Kali ini, sekte rubah langit mungkin adalah sekte yang paling banyak memperoleh keuntungan dari makam iblis pertama. Aku tidak tahu dari mana pemimpinnya, Peri Luoyun, mendapatkan artefak yang sangat kuat itu. Peri Luoyun itu sudah sangat kuat, dan dengan bantuan artefak yang sangat kuat itu, kekuatannya menjadi lebih besar lagi. Kali ini, dengan mengandalkannya, sekte rubah langit menderita korban paling sedikit dan memperoleh keuntungan paling banyak. Sejauh yang aku tahu, 6 dari mereka menerobos ke belakang dan memperoleh susu dewa. Dan setelah keluar dari susu dewa itu, mereka menerobos ke wilayah lain bersama-sama, dan kudengar mereka juga memperoleh banyak keuntungan. Meskipun mereka sangat iri, ketika mereka melihat sosok Peri Luoyun, pemimpin sekte rubah langit, orang-orang dari sekte pedang darah tidak berani bertindak gegabah, apalagi merebut harta karunnya. Belum lagi sekte rubah langit awalnya merupakan salah satu dari 4 sekte besar di Kabupaten Si yang setara dengan sekte pedang darah. Fakta bahwa Peri Luoyun dapat menandingi kekuatan bertarung dewa abadi saja membuat mereka bergidik. Belum lagi, Peri Luoyun memegang artefak surgawi ekstrim yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh para dewa surgawi ini. Orang-orang dari sekte pedang darah sangat iri dengan orang-orang dari sekte rubah langit. Mereka mengumpulkan murid-murid yang tersisa dengan frustrasi dan akhirnya meninggalkan makam iblis pertama. Namun, murid-murid perempuan dari sekte rubah langit tidak pergi sama sekali. Semua murid perempuan dari sekte rubah langit yang keluar dari makam iblis pertama berkumpul di sekitar Peri Luoyun di tengah. Kakak senior, berkatmu kali ini, kami dapat keluar dari makam iblis pertama dengan selamat. Kamu mengatakan bahwa artefak surgawi ekstrim di tanganmu dipinjamkan kepadamu oleh rekan Taois Ye Sen itu. Banyak murid perempuan melihat pedang artefak surgawi ekstrim di tangan Peri Luoyun. Meskipun pedang itu patah, mereka semua memiliki mata yang luar biasa. Artefak surgawi ekstrim, biasanya itu adalah harta karun yang hanya dapat digunakan oleh para guru besar dari alam penguasa. Belum lagi meminjam dewa surgawi, bisa melihat artefak surgawi ekstrim adalah kesempatan mutlak. Meskipun mereka tahu bahwa guru Peri Luoyun adalah seorang penguasa yang terhormat, mereka juga tahu bahwa Peri Luoyun tidak bisa mendapatkan artefak surgawi ekstrim dari penguasa yang terhormat itu. Sekarang, dia benar-benar memiliki artefak surgawi ekstrim yang dipinjamkan kepadanya oleh Ye Sen, yang tentu saja mengejutkan para murid perempuan ini. Memikirkan situasi ketika mereka memasuki makam iblis bersama Ye Sen dan melihat Ye Sen merebut telur penyu petir dari penyu petir yang mengerikan, para murid perempuan dari sekte rubah langit ini masih sedikit terkejut. Anak laki-laki muda itu benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Tentu saja, Ye Sen meminjamkanku pedang ini. Peri Luoyun menatap makam iblis pertama dengan khawatir di matanya. Ye Sen dan aku diteleportasi ke Laut Tiga Jahat. Jika bukan karena artefak jitian milik Ye Sen, aku pasti sudah binasa di Laut Tiga Jahat, belum lagi mendapatkan 8 tetes susu dewa nanti. Namun, kemudian Ye Sen dan aku pergi ke makam iblis yang selalu ingin kukunjungi, dan tiba-tiba terpisah dari Ye Sen. Aku tidak tahu kemana Ye Sen pergi nanti. Ye Sen belum keluar, dia tidak akan mendapat masalah.
Banyak ingatan peri Luo Yun tentang makam iblis dihapus oleh Jenderal King Long Long Xiao. Dia hanya punya firasat samar bahwa Ye Sen sedang dalam masalah. Ini membuatnya semakin khawatir tentang keselamatan Ye Sen. Mendengar kata-kata peri Luo Yun yang mengkhawatirkan Ye Sen, murid perempuan lain dari Sekte Rubah Langit juga menunjukkan ekspresi khawatir. Tidak apa-apa, hari ini adalah hari terakhir untuk meninggalkan makam iblis. Masih ada waktu yang lama. Ye Sen sangat kuat sehingga dia pasti akan keluar dengan selamat. Seorang murid perempuan Dewa Bumi dari Sekte Rubah Langit berkata. Yang lain juga menanggapi, ya, kami akan menunggunya di sini, dia pasti akan keluar. Yah, jika bukan karena harta yang diberikan Ye Sen kepada adikku, kita mungkin sudah mati di makam iblis pertama kali ini. Kita harus menunggu Ye Sen, dan kemudian kita akan pergi bersama. Tidak ada murid perempuan dari Sekte Rubah Langit yang mendesak untuk pergi dengan cemas. Semua orang menunggu Ye Sen di luar makam iblis pertama. Tepat ketika batas waktu untuk meninggalkan makam iblis semakin dekat, mereka masih tidak melihat Ye Sen keluar. Hati para murid perempuan dari Sekte Rubah Langit semakin berat dan semakin khawatir. Semua murid perempuan dari Sekte Rubah Langit tiba-tiba mendengar suara gembira peri Luo Yun, Ye Sen keluar. Kemudian, semua murid perempuan melihat ke arah makam iblis pertama. Kemudian, mereka melihat sosok Ye Sen, disertai dengan kilatan cahaya spiritual, muncul di luar makam iblis pertama. Mereka juga mendengar suara Ye Sen, yang sampai ke telinga mereka, Senior Luo Yun, rekan-rekan Taois, aku sudah lama menunggu. Setelah sebatang dupa, perahu terbang Sekte Rubah Langit membawa murid-murid perempuan Sekte Rubah Langit dan Ye Sen keluar dari makam iblis. Setelah setengah jam lagi, dengan berakhirnya penjelajahan makam iblis, Ye Sen mengucapkan selamat tinggal kepada murid-murid Sekte Rubah Langit dan berangkat menuju Akademi Ilahi Tertinggi sendirian. Sosok Ye Sen terbang di langit, terbang menuju susunan teleportasi benua bintang yang berafiliasi dengan makam iblis. Xiao Jiu berubah menjadi seekor burung kecil dan mendarat di bahu Ye Sen. Hehe, Ye Sen, murid-murid perempuan Sekte Rubah Langit tadi benar-benar enggan meninggalkanmu. Terutama peri Luo Yun, aku melihatnya seperti itu, jika dia tidak takut menyebabkan kesalahpahaman Long Li, dia mungkin akan menyerangmu. Dia mendapat 8 tetes susu dewa kali ini, dan juga mendapat warisan Jenderal Naga Biru Long Xiao dari makam iblis. Dia tahu bahwa kamu telah banyak membantu dalam semua ini. Xiao Jiu berkata kepada Ye Sen dengan bercanda. Xiao Jiu, jangan bicara omong kosong. Ye Sen menatap Xiao Jiu sambil tersenyum. Sekarang dia sudah memiliki Jiang Yao dan menjalin hubungan dengan Long Li, dia tidak ingin terlibat dengan wanita lain. Bagaimanapun, diperhatikan oleh 2 guru besar dan memiliki 3 persyaratan yang ditetapkan adalah sesuatu yang Ye Sen tidak ingin terjadi lagi. Mendengar kata-kata Ye Sen, Xiao Jiu terkekeh, tetapi tidak menggoda Ye Sen lagi. Xiao Jiu mengubah topik pembicaraan dan berkata, Ye Sen, aku tidak menyangka bahwa peri Luo Yun begitu lugas dan langsung mengembalikan pedang ilahi Jitian kepadamu. Dia bahkan tidak mengambilnya ketika kamu mengatakan akan meminjamkannya padanya untuk sementara waktu. Ye Sen juga tersenyum dan mengangguk, melihat pedang ilahi Jitian di liontin batu giok es. Mungkin, peri Luo Yun takut menyebabkan kesalahpahaman. Selain itu, ketika dia kembali ke sektenya, tidak cocok untuk memegang pedang artefak surgawi ekstrim di tangannya, jika tidak, itu mungkin akan menimbulkan lebih banyak masalah. Melihat betapa hebatnya kekuatan tempurnya, ketika ranahnya semakin ditingkatkan, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan artefak surgawi ekstrim yang benar-benar lengkap. Kemungkinan besar itu akan lebih kuat dari artefak surgawi ekstrim milikku yang rusiak ini. Xiao Jiu juga mengangguk, lupakan saja, jangan bicarakan peri Luo Yun. Ye Sen, kamu harus berhati-hati tentang tingkat ketiga dari 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian, pergi ke kerajaan roh sejati. Kerajaan roh sejati jauh lebih kuat daripada kerajaan Gunung Wanmu. Jumlah dewa dan penguasa di dalamnya berkali-kali lipat lebih banyak daripada kerajaan Gunung Wanmu. Kudengar banyak makhluk yang melampaui para penguasa sering kembali ke kerajaan roh sejati dari lautan alam semesta. Jumlah makhluk yang melampaui para penguasa di kerajaan roh sejati juga tak terhitung jumlahnya lebih banyak daripada kerajaan Gunung Wanmu. Mendengar Xiao Jiu menyebutkan kerajaan roh sejati, wajah Ye Sen menjadi sangat serius. Dalam 5 tahun,
Aku harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dewa Huyan, jika tidak, kekuatan kutukan akan membunuhku. Sekarang tugas yang paling mendesak adalah mempersiapkan perjalanan ke Gunung Tianshan yang akan dimulai lebih dari setahun lagi. Kemudian, kita harus bersiap untuk pergi ke Kerajaan Roh Sejati. Kedua hal ini sangat berbahaya. Baik itu Gunung Tianshan di mana hampir mustahil untuk keluar hidup-hidup, atau perjalanan ke Kerajaan Roh Sejati, kita tidak boleh ceroboh sama sekali. Sepertinya aku harus lebih meningkatkan metodeku. Xiao Jiu mengangguk dan berkata, baiklah. Kamu sekarang telah memasuki alam Raja Dewa, yang sangat bagus untuk usiamu, tetapi itu jelas tidak cukup untuk orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta ini. Namun, untungnya, kamu telah memasuki bab kelima dari seni bintang purba, dengan kekuatan ilahi Tai dan ribuan perubahan. Terutama kekuatan magis ribuan perubahan, yang pasti dapat membantumu menahan krisis yang tak terhitung jumlahnya. Menyempurnakan artefak Suantian Pedang dalam labu, berhati-hatilah di jalan, perjalanan ke Gunung Dewa Surgawi dan Kerajaan Roh Sejati akan memiliki peluang besar untuk berhasil. Ye Sen menatap kekosongan luas di depan, mengangguk dan berkata, kali ini ketika aku kembali ke Mahkamah Dewa Tertinggi, pertama-tama aku akan memengaruhi daftar Raja Dewa, mendapatkan tempat untuk pergi ke Gunung Dewa Surgawi, dan kemudian mengumpulkan beberapa sarana untuk meningkatkan kekuatan tempurku. Ye Sen dan Xiao Jiu berbicara saat dalam perjalanan. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, mereka tiba di formasi teleportasi benua bintang yang melekat pada makam iblis. Setelah membayar koin Dewa Hitam, Ye Sen membawa Xiao Jiu dan melangkah ke formasi teleportasi. Setelah puluhan teleportasi, Ye Sen akhirnya kembali ke Mahkamah Dewa Tertinggi lagi. Melihat Mahkamah Dewa Tertinggi yang sangat familiar, Ye Sen dipenuhi dengan emosi. Ketika dia meninggalkan Mahkamah Dewa Tertinggi, dia masih berada di ranah Dewa Sejati 9 kesengsaraan, dan masih berpikir tentang cara cepat memengaruhi ranah Raja Dewa. Kali ini, selama perjalanan ke makam iblis, dia langsung memasuki alam Raja Dewa dan bahkan bab kelima dari seni bintang purba. Perjalanan beberapa bulan ini telah membuat Ye Sen benar-benar berbeda. Meskipun dia terjebak dalam masalah 3 gerbang misterius kehidupan dan kematian. Namun Ye Sen masih mendapatkan ribuan tetes susu dewa dan pedang dalam labu, artefak Suantian kelas atas, serta sihir Suantian yang sesuai. Jika dihitung, itu pasti bisa disebut perjalanan panen besar. Begitu dia kembali ke pengadilan Dewa Tertinggi, Ye Sen pertama-tama pergi ke paviliun misi merit untuk menyerahkan tugas. Meskipun Ye Sen tidak perlu lagi menukar pil pendorong kesengsaraan setelah memasuki alam Raja Dewa, setelah menyelesaikan tugas level 5 yang ditentukan, Ye Sen tentu tidak akan menyia-nyiakan 130.000 poin prestasi yang diberikan oleh tugas ini. Bagaimanapun, poin prestasi ini cukup baginya untuk menukar banyak hal penting di pengadilan Dewa Tertinggi. Ketika Ye Sen menyerahkan telur penyu petir kepada seorang tetua Tianshenzun di paviliun misi merit, tetua Tianshenzun itu menatap Ye Sen dengan heran setelah membolak-balik gulungan tugas. Ye Sen, apakah kamu benar-benar menyelesaikan tugas ini? Menurut gulungan tugas, ketika kamu pertama kali menerima tugas ini, kamu berada di alam Dewa Sejati 9 kesengsaraan. Sekarang, kamu telah memasuki alam Raja Dewa. Sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke makam iblis yang sangat berbahaya ini. Tetua Dewa Surgawi itu menatap pemuda di depannya, dan gelombang emosi yang besar melonjak di dalam hatinya. Jika itu adalah murid Akademi Dewa Tertinggi lainnya, dia mungkin tidak mengenalinya. Namun, dia pasti tahu asal-usul Ye Sen di depannya ini. Lagi pula, mustahil baginya untuk tidak mengenal Ye Sen, yang mampu menarik perhatian orang terkuat di Akademi Dewa Tertinggi, Tuan Sue Sen, dan Raja Beijun, dan yang memiliki hubungan dengan Dewi Pertama Akademi Dewa Tertinggi, Long Li, dan yang juga memenangkan tempat pertama dalam ujian masuk Akademi Dewa 9 Utama. Justru karena dia mengetahui asal-usul Ye Sen, tetua Dewa Surgawi itu terkejut. Dia telah mendengar bahwa Ye Sen baru saja memasuki alam Dewa Sejati 9 kesengsaraan, dan sekarang, hanya beberapa bulan telah berlalu, dia telah menjadi Raja Dewa. Bagaimana mungkin dia tidak sangat terkejut dengan kecepatan kultivasi ini? Setelah menarik napas panjang, tetua Dewa Surgawi menekan emosinya yang terkejut dan berkata kepada Ye Sen, "Ye Sen, keluarkan token muridmu. Aku akan memberimu poin pahala untuk tugas level 5 ini." Ye Sen mengangguk dan mengeluarkan token murid.
Ketika dia melihat bahwa token murid ini masih merupakan token murid dewa sejati, tetua dewa surgawi tersenyum dan berkata, Ye Sen, kamu sekarang adalah Raja Dewa. Selama kamu pergi ke aula tingkat lanjut, kamu dapat langsung meningkatkan token ini menjadi token murid Raja Dewa, dan kamu dapat pindah ke benua pelatihan murid Raja Dewa. Tentu saja, poin prestasi ini masih dapat langsung dihitung ke dalam token, bahkan jika token ditingkatkan menjadi token murid Raja Dewa, itu tidak akan terpengaruh. Saat dia berbicara, tetua dewa surgawi memegang token hitam di tangannya, dan dengan kilatan cahaya ilahi, dia membagikan 130.000 poin prestasi ke token murid Ye Sen. Terima kasih, tetua. Ye Sen mengambil token itu, dan pikiran ilahinya memindainya. Melihat bahwa poin prestasi yang ditandai di dalamnya telah meningkat, dia menyimpan token itu lagi dan membungkuk kepada tetua dewa surgawi untuk berterima kasih padanya. Mengenai masalah peningkatan ke token murid Raja Dewa yang disebutkan oleh tetua, Ye Sen juga berkata, tetua, tidak perlu terburu-buru untuk token murid Raja Dewa. Saya ingin bertanya tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka kembali daftar Raja Dewa untuk penilaian. Mendengar Ye Sen bertanya tentang daftar Raja Dewa, tetua dewa surgawi tercengang. Daftar Raja Dewa. Ye Sen, kamu ingin memengaruhi daftar Raja Dewa. Kamu baru saja memasuki alam Raja Dewa, dan kamu ingin memengaruhi daftar Raja Dewa. Seolah memikirkan sesuatu, dewa surgawi menepuk kepalanya, haha, aku lupa bahwa ketika kamu adalah dewa sejati 9 kesengsaraan, dikabarkan bahwa kamu dapat bertarung melawan para pejuang dengan kekuatan tempur dari tingkat dewa yang mulia yang lebih rendah. Sekarang setelah kamu memasuki alam Raja Dewa, kamu memang dapat memengaruhi daftar Raja Dewa. Mungkin, kamu bahkan dapat memengaruhi puncak daftar Raja Dewa. Kamu begitu ingin memengaruhi daftar Raja Dewa, itu pasti karena masalah Gunung Tianshan. Dewa surgawi tahu bahwa Ye Sen diberi 3 persyaratan oleh Tuan Sue Sen dan Raja Beijun. Persyaratan kedua adalah memasuki Gunung Tianshan. Ye Sen mengangguk, senior, tebakanmu benar. Aku harus memengaruhi daftar Raja Dewa agar bisa mendapatkan tempat di Gunung Dewa Surgawi dalam waktu lebih dari setahun. Untuk mendapatkan tempat di Gunung Dewa Surgawi, kamu harus berada di 100 teratas daftar Raja Dewa. Tetua Dewa Surgawi mengerutkan kening, juga, peringkat daftar Raja Dewa berubah setiap bulan, dan mereka yang berada di belakang akan mudah tergeser. Untuk memastikan mendapatkan tempat di Gunung Dewa Surgawi, aku khawatir kamu harus masuk ke 50 teratas daftar Raja Dewa untuk memiliki harapan mutlak. Ye Sen, meskipun kamu kuat, sangat sulit untuk masuk ke 50 teratas daftar Raja Dewa. 50 teratas daftar Raja Dewa pada dasarnya ditempati oleh Raja Dewa tingkat atas yang paling kuat dari 9 akademi ilahi utama. Raja Dewa tingkat atas itu pada dasarnya memiliki kekuatan tempur untuk melawan Dewa Bumi tingkat atas, dan bahkan yang teratas dapat melawan Dewa Surgawi. Mereka mengatakan mereka adalah murid dari 9 Akademi Dewa Agung, tetapi sebenarnya, tidak ada banyak perbedaan antara mereka dan kami para tetua. Meskipun tetua Dewa Surgawi ini telah mendengar bahwa Ye Sen memiliki kemampuan untuk melawan dewa-dewa duniawi tingkat rendah, dia tidak optimis bahwa Ye Sen dapat memasuki 50 besar daftar Raja Dewa tepat setelah dia memasuki alam Raja Dewa. Tidak apa-apa, tetua, masih banyak waktu, aku akan mencoba masuk ke daftar Raja Dewa terlebih dahulu. Ye Sen berkata kepada tetua Dewa Surgawi sambil tersenyum. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu tetua Dewa Surgawi bahwa dia tidak hanya memasuki alam Raja Dewa, tetapi juga mempraktikkan bab kelima seni bintang purba, dan kekuatan tempurnya telah membuat lompatan kualitatif. Pada saat ini, dia tidak sesederhana mampu melawan dewa-dewa duniawi tingkat rendah. Melihat ekspresi Ye Sen, tetua Dewa Surgawi tidak membujuknya lagi. Lagi pula, memang seperti yang dikatakan Ye Sen sudah berada di alam Raja Dewa, dan dia bisa masuk ke daftar Raja Dewa jika dia mau. Bahkan jika dia gagal kali ini, dia bisa terus masuk ke dalamnya lain kali. Ye Sen, peringkat Raja Dewa sama dengan peringkat Dewa Sejati, itu juga berubah setiap bulan. Peringkat Raja Dewa bulan ini akan berubah dalam 2 hari. Jika kamu ingin melihat seberapa tinggi peringkatmu di peringkat Raja Dewa, dalam 2 hari, pergilah saja ke aula ujian peringkat Raja Dewa untuk mengikuti ujian kekuatan tempur. 2 hari kemudian, mata Ye Sen berbinar, dan dia mengangguk. Setelah meninggalkan paviliun misi jasa, Ye Sen langsung kembali ke guanya sendiri di area gua pertama.
Ye Sen tidak terburu-buru untuk pergi ke aula tingkat lanjut untuk meningkatkan token muridnya dari token Dewa Sejati menjadi token Raja Dewa. Dia akan melakukan ini ketika dia siap untuk memengaruhi daftar Raja Dewa 2 hari kemudian. Ye Sen kembali ke gua terlebih dahulu untuk beristirahat dan memulihkan diri dari kelelahan karena bergegas kembali ke Mahkamah Dewa Tertinggi, dan pada saat yang sama, untuk merangkum keuntungan dan kerugian dari tanah makam setan. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu, dan bulan lain yang berdampak pada daftar Raja Dewa akhirnya tiba. Pagi-pagi sekali, sosok Ye Sen menghilang dari gua. Mahkamah Dewa Tertinggi memiliki total 18 benua yang hidup, 6 diantaranya adalah benua tempat para murid dan tetua tinggal, dan 12 lainnya adalah benua yang disegel untuk berbagai reruntuhan dan eksplorasi. Di antara 6 benua yang hidup, yang memiliki jumlah orang terbanyak adalah benua hidup Raja Dewa. Alasan mengapa benua Raja Dewa yang hidup memiliki jumlah orang terbanyak adalah karena seluruh pengadilan Dewa Tertinggi memiliki jumlah murid Raja Dewa terbanyak. Ini juga mudah dipahami. Lagi pula, mereka yang dapat lulus penilaian 9 Akademi Dewa dan bergabung dengan Akademi Dewa Tertinggi pada dasarnya adalah Dewa Sejati 8 Kesengsaraan dan Dewa Sejati 9 Kesengsaraan yang sangat kuat. Hanya ada segelintir orang seperti putri kecil yang bergabung dengan Akademi Dewa Tertinggi sebagai Dewa Sejati 3 Kesengsaraan. Dan Dewa Sejati 8 Kesengsaraan dan Dewa Sejati 9 Kesengsaraan yang dapat menonjol dari penilaian 9 Akademi Dewa dan bergabung dengan Akademi Dewa Tertinggi harus memiliki bakat dan pemahaman yang baik. Dalam hal ini, setelah bergabung dengan Akademi Dewa Tertinggi untuk jangka waktu tertentu, mereka pada dasarnya dapat memasuki alam Raja Dewa dalam beberapa tahun atau dekade, kecuali bagi mereka yang jatuh dalam kesengsaraan dewa. Oleh karena itu, dengan akumulasi terus-menerus, jumlah murid alam Raja Dewa di antara para murid Akademi Dewa Tertinggi sangat menakjubkan. Dan kesulitan untuk berkultivasi dari alam Raja Dewa ke alam mulia Dewa berkali-kali lipat lebih besar, yang juga mengarah pada fakta bahwa ada lebih banyak murid Akademi Ilahi Tertinggi yang tinggal di alam Raja Dewa. Banyak murid telah berlatih di Akademi Ilahi Tertinggi selama ribuan tahun, dan mereka masih berada di alam Raja Dewa. Begitu mereka menerobos ke alam mulia Dewa, kecuali sejumlah kecil orang yang akan terus berkultivasi di Akademi Ilahi Tertinggi, yang lain akan memilih untuk menjadi penatua junior dari 9 Akademi Ilahi Utama, atau memilih untuk meninggalkan Akademi Ilahi Tertinggi untuk menjelajah ke bagian lain dari Kerajaan Dewa dan membangun kekuatan mereka sendiri. Singkatnya, jumlah orang alam mulia Dewa di Akademi Ilahi Tertinggi jauh lebih sedikit daripada jumlah murid alam Raja Dewa. Di seluruh Akademi Ilahi Tertinggi, jumlah murid alam Raja Dewa adalah yang terbesar, diikuti oleh alam Dewa Sejati, dan kemudian alam mulia Dewa, sedangkan jumlah murid alam Tuan adalah yang terkecil. Dalam hal ini, benua kehidupan Raja Dewa tentu saja yang paling ramai dari 6 benua kehidupan di Akademi Ilahi Tertinggi. Hari-hari paling ramai di benua kehidupan Raja Dewa adalah hari-hari saat memengaruhi daftar Raja Dewa setiap bulan. Daftar Raja Dewa adalah daftar yang disesuaikan bersama oleh 9 Akademi Ilahi Utama, dan hanya 1000 orang yang diberi peringkat di daftar Raja Dewa. Ada jutaan pengikut alam Raja Dewa di 9 Akademi Ilahi Utama. Ada ratusan ribu pengikut alam Raja Dewa di Akademi Ilahi Tertinggi saja. Dalam hal ini, persaingan untuk 1000 pertama di daftar Raja Dewa tentu saja sangat sengit. Setiap kali hari memengaruhi daftar Raja Dewa tiba, Raja Dewa yang tak terhitung jumlahnya yang telah membuat terobosan dalam kultivasi mereka, atau Raja Dewa yang belum berlatih dalam pengasingan, akan berkumpul di luar aula Raja Dewa tempat daftar Raja Dewa berada. Entah memengaruhi daftar Raja Dewa sendiri, atau menyaksikan orang lain memengaruhi daftar Raja Dewa. Ketika Ye Sen meningkatkan token muridnya menjadi token Raja Dewa di aula tingkat lanjut benua kehidupan Dewa Sejati, dia datang ke aula Raja Dewa benua kehidupan Raja Dewa, dan sudah ada banyak orang di luar aula Raja Dewa, lebih dari 100.000 orang memadati. Masih banyak murid Raja Dewa dari Akademi Dewa Tertinggi yang mengasingkan diri untuk berkultivasi, atau menjalankan misi. Jika semua orang datang ke sini, saya khawatir jumlah orang di sini akan meningkat berkali-kali lipat. Ye Sen melihat ke alun-alun di luar aula Raja Dewa dan melihat suasana yang ramai dan mendidih. Dia tersenyum dan berkata, ada desas-desus bahwa kehidupan Raja Dewa sangat ramai di daratan. Itu benar. Ada begitu banyak orang dari Akademi Dewa Tertinggi saja yang berkerumun di sini untuk memengaruhi daftar Raja Dewa.
Saya kira ada banyak murid dari 8 Akademi Dewa lainnya yang juga berkerumun di luar Aula Raja Dewa Akademi Dewa mereka untuk mempersiapkan daftar Raja Dewa. 9 hari Akademi Dewa untuk memengaruhi daftar Raja Dewa sama setiap bulannya. Ini juga untuk membuat peringkat 9 Akademi Dewa pada daftar Raja Dewa pada waktu yang sama, yang lebih adil. Tebakan Yesen benar. Selain Akademi Dewa tertinggi, 9 Akademi Dewa lainnya, Akademi Dewa Taiking, Akademi Dewa Taiwu, Akademi Dewa Tailin, Del, juga memiliki lebih dari 100.000 orang berkerumun di alun-alun di luar Aula Raja Dewa mereka untuk mempersiapkan dampak pada daftar Raja Dewa. 9 Akademi Dewa mengirim para tetua dari Akademi untuk memimpin upacara dampak daftar Raja Dewa. Yang bertanggung jawab atas Akademi Dewa tertinggi adalah sesepuh Dewa Abadi Atas. Mampu mengirim seorang tetua dari tingkat Dewa Abadi Atas jelas menunjukkan bahwa Dewa tertinggi Akademi sangat mementingkan daftar Raja Dewa. Ketika sesepuh tingkat Dewa Abadi ini mengumumkan bahwa dampak pada daftar Raja Dewa bulan ini secara resmi dimulai, pintu Aula Raja Dewa terbuka, dan 100 orang yang ingin menguji kekuatan tempur Raja Dewa mereka memasuki Aula Raja Dewa pada satu waktu. Sama seperti para pengikut Dewa Sejati yang memengaruhi daftar Dewa Sejati, uji kekuatan tempur ini sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sesaat, semua 100 orang keluar dari Aula Raja Dewa. Namun, daftar Raja Dewa yang menggantung tinggi di luar Aula Raja Dewa pada dasarnya tidak berubah. Bagaimanapun, tidak mudah untuk membunuh ke dalam 1000 teratas alam Raja Dewa dari seluruh Akademi 9 Dewa dan membunuh ke dalam daftar Raja Dewa. Baru, setelah lebih dari selusin kelompok orang masuk, peringkat pada daftar Raja Dewa berubah untuk 3 orang. Dan beberapa orang yang berada di peringkat teratas daftar Raja Dewa tidak bergerak sama sekali. Jelas, orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat kuat di alam Raja Dewa dari Akademi 9 Dewa, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi mereka. Yesen mengikuti orang-orang di alun-alun perlahan berjalan maju. Pada saat yang sama, mata Yesen juga melihat peringkat teratas daftar Raja Dewa. Tempat pertama di daftar Raja Dewa adalah nama yang sangat dikenal Yesen, Yang Yun. Nama yang berada di peringkat ketiga di daftar Raja Dewa juga sangat dikenal Yesen, itu adalah Yang Yan. Yang Yan ini memiliki dendam terhadap Yesen. Pada awalnya, dia bahkan mengirim Raja Dewa tingkat tinggi untuk membunuh Yesen. Pada akhirnya, Yesen menggunakan kerucut Dewa Suan untuk langsung membunuh Raja Dewa tingkat tinggi, yang mengejutkan mereka berdua. Pada akhirnya, Yang Yan bahkan mengadakan perjamuan, meminta maaf kepada Yesen, dan bahkan bersumpah bahwa jika dia bertemu Yesen, dia akan menjauh darinya. Kemudian, Yesen pergi ke tanah makam iblis dan tidak pernah melihat Yang Yan lagi. Melihat nama kedua orang yang tergantung tinggi di puncak daftar Raja Dewa, mata Yesen berkedip. Sebelum pergi ke tanah makam iblis, Yesen akan sangat memperhatikan dua orang ini. Lagi pula, tanpa Suan Senkon, dia mungkin tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka berdua. Namun sekarang, Yesen telah berhasil menerobos ke ranah Raja Dewa, melangkah ke bab kelima seni bintang purba, dan bahkan dapat memobilisasi sekelompok kecil api es ekstrim biru. Pada saat ini, bahkan jika Yang Yan secara pribadi mengambil tindakan, Yesen tidak takut. Matanya melewati nama Yang Yan, dan mata Yesen tetap pada nama tempat kedua dalam daftar Raja Dewa. Tempat kedua dalam daftar Raja Dewa berbunyi, Mu Kingsue, Raja Dewa tingkat menengah, Pengadilan Ilahi Taiking. Tempat kedua dalam daftar Raja Dewa bukanlah dari Pengadilan Ilahi Taisang, tetapi seorang murid dari Pengadilan Ilahi Taiking di antara 9 pengadilan ilahi yang agung. Yang lebih istimewa adalah bahwa orang ini benar-benar membunuh jalannya ke tempat kedua dalam daftar Raja Dewa dengan ranah Raja Dewa tingkat menengah. Yesen memperhatikan bahwa 50 teratas dari seluruh daftar Raja Dewa pada dasarnya ditempati oleh Raja Dewa tingkat atas. Selain Mu Kingsue yang menduduki posisi kedua bersama Raja Dewa tingkat menengah, hanya ada satu Raja Dewa tingkat menengah yang berhasil masuk ke posisi ke-46. Dan di antara 50 besar, bahkan tidak ada Raja Dewa tingkat rendah. Sepertinya Mu Kingsue ini sangat istimewa. Dia bisa menduduki peringkat kedua dalam daftar Raja Dewa. Jelas, dia pasti memiliki kekuatan bertarung untuk melawan Dewa Surgawi biasa. Yang lebih berharga adalah dia juga seorang Raja Dewa tingkat menengah. Raja Dewa tingkat menengah sangat kuat, dan masa depannya tidak terbatas.
Ye Shen melihat nama Mu Qingshui dan bergumam. Lebih dari tak terbatas. Mu Qingshui ini, seperti Dewi pertama Mahkamah Dewa tertinggi kita, Long Li, adalah orang yang dikenal sebagai Dewi yang bangga dari Mahkamah Dewa tertinggi. Juga dikabarkan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Dewi pertama kita, Long Li, dan dia juga seorang gadis yang sangat muda. Ketika Ye Shen bergumam pada dirinya sendiri, seorang Raja Dewa di sebelahnya mendengar kata-katanya dan berbicara langsung kepada Ye Shen. Ye Shen melihat Raja Dewa ini dan melihat bahwa dia bulat dan montok, dan badannya lebih besar dari 3 milik Ye Shen. Dia sebenarnya adalah Raja Dewa tingkat atas yang gemuk. Berkultivasi ke alam Raja Dewa sudah cukup untuk mengubah bentuk badan dengan kekuatan ilahi. Kebanyakan Raja Dewa akan membentuk badan mereka menjadi lebih ramping, tetapi orang ini gemuk, yang agak aneh. Saya tidak tahu apakah dia menyukai penampilan ini atau apakah teknik yang dia praktikkan terkait dengan penampilan ini. Ye Shen tidak terlalu memperhatikan bentuk badan orang ini, tetapi menjadi penasaran tentang apa yang dikatakan Raja Dewa tentang Mu Qingshui. Mu Qingshui, yang berada di peringkat kedua dalam daftar Raja Dewa, sebenarnya memiliki hubungan yang baik dengan Long Li. Kakak, dari nada bicaramu, kamu sangat akrab dengan Mu Qingshui. Ye Shen tersenyum pada Raja Dewa yang gemuk dan bertanya. Raja Dewa yang gemuk mengedipkan mata pada Ye Shen pelan dan berbisik, tentu saja, aku, Ling Feng, sangat mengenal semua murid perempuan terkenal dari 9 Akademi Dewa. Sangat mengenal semua murid perempuan terkenal dari 9 Akademi Dewa. Ini, kata-kata Raja Dewa yang gemuk membuat Ye Shen tercengang. Yang tidak diharapkan Ye Shen adalah bahwa Raja Dewa yang gemuk benar-benar mengeluarkan sebuah buklet dan membolak-baliknya dengan cepat ke arah Ye Shen. Setelah sekilas pandang, Ye Shen melihat bahwa di setiap halaman buku tebal ini, ada nama seorang pendekar wanita, serta banyak informasi tentang perbuatannya. Buku itu memiliki ribuan halaman, dan setiap halaman memiliki nama yang berbeda. Raja Dewa yang gemuk ini benar-benar orang yang aneh. Yang membuat Ye Shen semakin terdiam adalah bahwa nama Long Li muncul langsung di halaman pertama buku itu, dan Mu Qingshui juga muncul di halaman kedua buku itu. Setelah dengan cepat membolak-balik buku itu untuk Ye Shen, Raja Dewa yang gemuk itu mengedipkan mata pada Ye Shen dengan bangga. Tampaknya dia sangat puas dengan hasil koleksinya. Kemudian, Raja Dewa yang gemuk itu membalik buku itu ke halaman pertama lagi dan berkata kepada Ye Shen, adik junior, kamu tampak tidak dikenal. Kurasa kamu baru saja datang ke benua hidup Raja Dewa dari benua hidup Dewa Sejati. Ye Shen mengangguk, ya, aku baru saja naik ke alam Raja Dewa belum lama ini, dan aku baru saja datang ke benua hidup Raja Dewa. Ye Shen tidak terkejut bahwa orang ini tidak mengenalinya. Ada ratusan ribu Raja Dewa di Akademi Dewa tertinggi. Hanya beberapa ribu orang yang pernah melihatnya di upacara penilaian dan penerimaan 9 Akademi Dewa Utama. Tidak mengherankan jika murid-murid Raja Dewa lainnya tidak mengenalnya. Mendengar bahwa Ye Shen baru saja tiba di benua Dewa Raja Hidup, Raja Dewa yang gemuk itu menjadi semakin bersemangat. Dia melihat bahwa ada banyak orang di depannya yang memengaruhi peringkat Raja Dewa dan menguji kekuatan tempur mereka, jadi dia menundukkan kepalanya dan terus berkata kepada Ye Shen, adik laki-laki, kamu baru saja datang ke benua Dewa Raja Hidup, kebetulan sekali kamu bertemu denganku. Aku mengenal banyak dewi dan raja dengan sangat baik, dan aku dapat memperkenalkan mereka kepadamu. Saat dia berbicara, dia menunjuk nama Long Li di halaman pertama buku di tangannya. Halaman ini mencatat informasi tentang Long Li, dewi pertama Akademi Dewa tertinggi kita. Long Li, bahkan jika kamu belum pernah melihatnya, kamu pasti pernah mendengarnya, kan? Ye Shen mengangguk dan menyentuh hidungnya. Long Li. Dia sudah lebih dari sekadar melihatnya. Jika Raja Dewa yang gemuk ini tahu bahwa dia tidak hanya melihat Long Li, tetapi juga memiliki hubungan dengan Long Li, aku khawatir dia akan terkejut. Ye Shen memikirkan Long Li, gadis kecil yang cantik ini, dan sedikit linglung untuk beberapa saat. Raja Dewa yang gemuk di sampingnya melanjutkan, Long Li adalah kecantikan yang tak tertandingi. Aku melihatnya dari jauh saat itu, dan aku belum pernah melihat wanita yang lebih cantik darinya, terutama temperamennya yang dingin, seolah-olah dia adalah peri dari Istana Han, yang membuat orang merasa malu di depannya. Yang lebih menakjubkan adalah kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Ketika dia berada di alam Raja Dewa, dia mengalahkan banyak dewa surgawi, dan ada beberapa dewa surgawi yang sangat kuat di antara mereka.
Dia hanyalah legenda di daftar Raja Dewa dan legenda di Akademi Dewa tertinggi. Kabarnya, dia hanya pernah masuk dalam daftar Raja Dewa sekali saat dia masih menjadi Raja Dewa tingkat menengah, dan dia selalu menempati posisi pertama. Tidak ada yang pernah bisa menyingkirkannya dari posisi pertama sampai dia melangkah ke alam Dewa Bumi, dan kemudian dia menghilang dari daftar Raja Dewa. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Ketika berbicara tentang Long Li, Raja Dewa yang gemuk itu sangat gembira dan berbicara tanpa henti. Namun, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia mengerutkan kening lagi, sangat disayangkan bahwa kecantikan yang tak tertandingi seperti Dewi Long Li telah diambil oleh orang lain. Saya baru saja keluar dari pengasingan dan mendengar bahwa Long Li jatuh cinta dengan dewa sejati bernama Ye Shen. Ketika saya punya waktu, saya ingin melihat seperti apa rupa Ye Shen, dan bagaimana Long Li bisa jatuh cinta padanya. Oh, jangan bicarakan dia, itu membuatku sedih. Bagaimana mungkin kecantikan yang tak tertandingi seperti itu jatuh cinta pada dewa sejati? Aku adalah Raja Dewa tingkat tinggi, tetapi aku tidak bisa mendapatkan hati dewi ini. Sungguh menyedihkan. Raja Dewa yang gemuk itu memandang dirinya sendiri dan iri pada Ye Shen yang mendapatkan hati Long Li, yang membuat Ye Shen, orang yang terlibat, tertawa dan menangis. Ye Shen melihat informasi tentang Long Li di buklet di tangan Raja Dewa yang gemuk itu. Dia melihat bahwa itu memang tercatat dengan sangat rinci. Itu mencatat kapan Long Li bergabung dengan Akademi Ilahi tertinggi, kapan dia menantang peringkat Raja Ilahi, dan alam rahasia mana yang dia kunjungi untuk berkultivasi. Namun, Ye Shen pernah mendengar Long Li menyebutkan hal-hal ini sebelumnya, jadi dia tidak terkejut. Saat Ye Shen memindai informasi Long Li, Raja Ilahi yang gemuk di sebelahnya juga pulih dari rasa mengasihani dirinya sendiri. Dia membuka halaman kedua buklet itu, menunjuk informasi Mu Qingshui dan berkata kepada Ye Shen, adik laki-laki, aku tidak punya harapan untuk memenangkan hati Long Li. Aku telah memutuskan bahwa mulai sekarang, targetku, Ling Feng, adalah Mu Qingshui. Ketika aku memasuki alam kehormatan ilahi, aku akan pergi ke Akademi Ilahi tertinggi untuk menemukan Mu Qingshui. Aku tidak boleh melewatkan Mu Qingshui lagi. Mendengar sumpah Raja Ilahi yang gemuk Ling Feng, Ye Shen tersenyum dan mengangguk. Matanya melihat informasi tentang Mu Qingshui yang tercatat pada buklet di tangan Ling Feng. Ye Shen melihat bahwa ada tertulis di buklet itu, Mu Qingshui, seorang murid Akademi Ilahi tertinggi, usianya hampir sama dengan Long Li, dan baru berusia 16 tahun. Kabarnya dia berasal dari Lembah Danxia, salah satu dari 4 kekuatan besar di Kerajaan Dewa, kekuatan terkuat di Beijun. Ketika Ye Shen melihat bahwa Mu Qingshui berasal dari Lembah Danxia, hatinya tergerak, seseorang dari Lembah Danxia. Tidak heran dia memiliki hubungan baik dengan Long Li. Ye Shen tahu bahwa Lembah Danxia, salah satu dari 4 kekuatan besar di Kerajaan Dewa, sepenuhnya tunduk pada Raja Beijun, dan orang yang paling dipedulikan Raja Beijun adalah Long Li. Tidak mengherankan bahwa Long Li memiliki hubungan baik dengan Mu Qingshui dari Lembah Danxia. Ye Shen terus melihat buklet itu. Setelah bergabung dengan Akademi Ilahi Taiking, Mu Qingshui hanya menantang peringkat Raja Ilahi 3 kali. Pertama kali dia menantang peringkat Raja Ilahi adalah ketika dia baru saja memasuki ranah Raja Ilahi. Saat itu, dia langsung masuk ke dalam 50 besar peringkat Raja Ilahi dan menduduki peringkat ke-43. Dan kedua kalinya dia menantang peringkat Raja Dewa adalah sebelum dia memasuki alam Raja Dewa Tengah. Saat itu, dia langsung masuk ke 10 besar peringkat Raja Dewa. Setelah dia memasuki alam Raja Dewa Tengah, dia menantang peringkat Raja Dewa untuk ketiga kalinya dan langsung masuk ke tempat ketiga di peringkat Raja Dewa. Setelah Long Li memasuki alam Dewa Bumi yang mulia dan menghilang dari peringkat Raja Dewa, Mu Qingshui secara alami menjadi tempat kedua di peringkat Raja Dewa. Mu Qingshui belum menantang peringkat Raja Dewa selama lebih dari setahun. Kali berikutnya dia menantang peringkat Raja Dewa, dia mungkin melampaui Yang Yun dan menantang tempat pertama. Setelah membaca semua informasi tentang Mu Qingshui, Ye Shen juga kagum pada gadis kecil ini yang memiliki hubungan baik dengan Long Li. Sungguh luar biasa memiliki prestasi seperti itu di usia 16 tahun. Melihat Ye Shen selesai membaca informasi Mu Qingshui, Raja Dewa Ling Feng yang gemuk di sampingnya berkata kepada Ye Shen dengan bangga, bagaimana, saudara muda, informasi yang saya kumpulkan tidak buruk, kan?
Setelah aku berhasil menembus daftar Raja Dewa kali ini, aku akan pergi ke Akademi 9 Dewa Agung untuk berkelana, dan aku pasti akan bisa mengumpulkan banyak informasi. Ngomong-ngomong, adik muda, mungkin kamu belum tahu peringkatku, tapi aku berada di peringkat ke-832 dalam daftar Raja Dewa, peringkat ke-832 di antara jutaan Raja Dewa di Akademi 9 Dewa Agung. Bukankah itu luar biasa? Mendengar perkataan Raja Dewa Ling Feng yang gemuk, Ye Zhen melihat daftar Raja Dewa, dan benar saja, di posisi ke-832 di bawahnya, dia melihat nama Ling Feng. Senang sekali bisa masuk ke dalam 1000 teratas daftar Raja Dewa. Ye Zhen berkata kepada Ling Feng sambil tersenyum. Apa maksudmu dengan oke? Ling Feng melotot ke Ye Zhen, benar-benar luar biasa, bukan? Adik junior, kamu baru saja memasuki alam Raja Dewa, kamu tidak tahu betapa sulitnya untuk memengaruhi peringkat Raja Dewa. Aku harus memengaruhinya 17 kali untuk mencapai hasil ini. Setelah kamu memengaruhi peringkat Raja Dewa, kamu akan tahu betapa sulitnya itu. Jangan khawatir, aku tidak akan menertawakanmu saat waktunya tiba, luangkan waktu saja. Pada akhirnya, Ling Feng menepuk bahu Ye Zhen dan berkata dengan menenangkan. Ye Zhen tersenyum dan mengangguk. Keduanya mengobrol dengan suara rendah sambil melangkah maju. Ling Feng akan membuka buklet dari waktu ke waktu dan memperkenalkan prajurit wanita di dalamnya kepada Ye Zhen. Tanpa disadari, keduanya datang ke depan tim. Setelah menunggu beberapa saat, Raja Dewa yang gemuk dan Ye Zhen dipilih untuk memasuki aula Raja Dewa dan memengaruhi peringkat Raja Dewa. Ayo pergi, mari kita memengaruhi peringkat Raja Dewa. Melihat bahwa ia akhirnya dapat memengaruhi peringkat Raja Dewa gendut dengan gembira melambaikan tinjunya, dan daging di badannya yang besar bergetar beberapa kali, kali ini aku harus membunuh ke-800 teratas. Setelah Raja Dewa gendut menyapa Ye Zhen, ia terbang langsung ke aula Raja Dewa. Ye Zhen melihat ke aula dalam aula Raja Dewa, dan juga melangkah ke aula Raja Dewa. 100 orang di aula Raja Dewa memengaruhi peringkat Raja Dewa dengan secara independen menguji kekuatan tempur mereka di ruang yang berbeda. Swiss, 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 Swiss. Waktu pengujiannya sangat singkat. Segera, satu demi satu sosok terbang keluar dari dalam. Raja Dewa gendut Ling Feng termasuk di antara lebih dari 90 orang yang terbang keluar. Ketika ia terbang keluar, ia melihat langsung ke peringkat Raja Dewa. Ketika ia melihat bahwa peringkatnya di peringkat Raja Dewa berubah dari 832 menjadi 745, Ling Feng melompat dengan gembira. Saya berhasil, dan saya banyak naik. Dia melihat sekeliling, ingin mencari Ye Zhen, yang selama ini diajaknya bicara, untuk membanggakan prestasinya, tetapi dia tidak melihat Ye Zhen untuk waktu yang lama. Mungkinkah adik laki-laki junior itu belum menyelesaikan ujiannya? Ini pertama kalinya dia menantang peringkat Raja Dewa, apakah dia belum mengerti aturannya? Ketika dia keluar, aku akan menghiburnya. Raja Dewa gemuk Ling Feng berpikir dalam hati. Tepat saat dia menepuk dahinya, dia mendengar ledakan seruan tidak percaya dari semua orang. Ya Dewa, seorang pendatang baru berhasil masuk ke dalam 10 besar peringkat Raja Dewa. Dan dia adalah Raja Dewa tingkat rendah. Ye Zhen, namanya Ye Zhen. Mungkinkah Ye Zhen yang berhubungan dengan Long Li? Bersambung.